Kamu sudah yakin? Kamu yang mulai duluan. Besok pagi jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Panggil namaku. Lou Yan Jing. Bos Fu, si teman masa kecil Lizzie, dan si anak orang terkenal Jiang Xiu. Kamu mau tunangan sama yang mana? Aku kan gak bodoh. Tentu pilih si anak orang terkenal. Fuyanze kita teman sejak kecil. Aku kenal kamu selama 20 tahun. Ternyata nggak bisa ngalahin status si anak orang terkenal. Akhirnya bangun juga, si Zizi yang suka menggoda tapi nggak bertanggung jawab. Lou Yanjing. Teman dekatku waktu SMA. Baju semalam hilang. Jangan-jangan seperti yang aku pikirkan. Lou Yanjing. Lizzie, waktu SMA kita kan udah janji, cuma teman aja. Tapi aku nggak nyangka. Kamu malah mau tidur sama aku. Masa sih? Semalam aku tidur sama kamu. Zizi, yang kena serang waktu mabuk. Kayaknya aku. Aku akan bertanggung jawab. Oke, kalau gitu nikah. Kamu bercanda ya? Cincin jomblo di tanganmu itu. Kan kamu nggak mau nikah. Oke. Sekarang udah nggak begitu. Kamu aneh. Nikah nggak boleh. Cari cara ganti rugi yang lain. Soalnya Fuyanze. Ada hubungan apa sama dia? Aku sama dia teman sejak kecil. Nggak pernah pacaran. Jangan buru-buru menolak tentang menikah denganku. Lou Yanjing. Apa? Kamu benar-benar ingin menikah denganku. Tapi apa yang kamu inginkan? Kamu pasti sudah melihat beritanya. Sekarang aku adalah anak emas palsu yang ditinggalkan. Semua orang menghindariku. Bahkan Fuyanze pun tidak menginginkanku. Dia tidak punya selera. Aku menikah tidak peduli dengan latar belakang keluarga. Sekarang, keluargaku juga mendesakku untuk menikah. Dan tadi malam, kamu sudah mengambil keuntungan dariku sampai habis. Jadi lebih baik kita mengikuti arus. Dan memperdalam persahabatan tempur kita. Hanya persahabatan tempur. Jika setelah menikah Nyonya Lou ada kebutuhan di bidang itu, aku juga bisa memenuhi. Apa-apa? Nyonya Lou, siapa yang punya kebutuhan di bidang itu? Aku punya. Aku sudah menyukai selama 8 tahun. Nyonya Lou. Telepon guru tari. Halo Bulin, ada apa? Lizzie ada masalah. Kamu tadi malam menyiram Fuyanze. Videonya sudah diunggah ke internet. Sekarang semua orang di internet memarahimu. Bilang kamu adalah perusak. Hubungannya dengan Jiang Xiu. Lizzie ini keterlaluan. Berani menyiram air di depan umum. Sudah dibesarkan di keluarga kaya selama bertahun-tahun. Masih bisa bertindak begitu. Jangan-jangan dia masih ingin makan daging angsa. Mention Car Fuyanze. Apa bedanya dengan pelakor? Kamu lihat kan? Lizzie, aku sudah bilang. Fuyanze si brengsek ini tidak bisa dipercaya. Kali ini dia benar-benar merusakmu. Dan ada Jiang Xiu. Katanya mau memanfaatkan momen panas ini. Dia dan Fuyanze mau ikut acara cinta. Ini kan jelas-jelas mau membuktikan rumor bahwa kamu orang jahat. Gak apa-apa Pak Lin. Kalau Jiang Xiu suka ngumpulin sampah biarin aja. Bebek jelek gak bakal jadi angsa cantik. Sedangkan aku yang jadi angsa kecil itu. Penari balet solo termuda di grup tari Zomba. Pak Lin tahu, usaha seumur hidupmu sudah kau curahkan ke balet. Tapi, kali ini kamu kena isu negatif yang besar. Menurut ketua grup, kamu harus dipecat. Zizi, kamu baik-baik aja. Gak apa-apa Pak Lin. Baik-baik aja ya. Situasimu ini. Kayaknya kamu harus ke grup dulu. Tenang aja rumor jelek itu.
Cuma gosip. Mungkin setelah klarifikasi semuanya akan baik-baik aja. Terima kasih Pak Lin. Aku siap-siap dulu terus ke grup. Masih baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Dari kecil sampai besar, aku berusaha untuk dapat posisi penari utama di grup balet. Bertahan hampir 20 tahun. Gak mungkin karena satu isu, aku bakal menyerah sama karirku. Aku pasti bertahan. Aku harus buat mereka tahu, kalau ganggu aku, mereka bakal kena batunya. Bagus. Ini baru Zizi yang aku kenal. Ganti baju terus ke grup. Ambil kembali semua yang jadi hakmu. Wah, ini perhiasan favoritku. Ini baju yang lagi pengen banget aku beli, tapi gak mampu. Ini rumah lelang Xiangxi. Sepatu hat tinggi berlian bernilai jutaan dan ukuranku. Lou Yanjing. Semua ini kamu yang siapkan untukku. Memang sahabat sejati. Coba cepat cocok atau tidak. Oke. Lou Yanjing. Cantik tidak? Sangat cantik. Inilah Putri Zizi. Selalu bangga dan cerah. Kamu ada waktu sekarang. Aku kasih kamu kesempatan kecil untuk memperkuat persahabatan kita. Bawa mobil termahamu, antar aku ke kelompok tari. Fuyanze. Zizi, kenapa kamu tidak peduli padaku lagi? Jangan marah ya. Kasih aku kesempatan untuk jelaskan. Jelaskan apa? Pria brengsek harusnya tinggal di tempat yang pantas untuk pria brengsek. Guru Lin, lihatlah murid baik yang kamu ajarkan. Di saat genting naik jadi pemain utama, melakukan hal menjijikan. Memaksa mesuk ke hubungan orang lain. Surat laporan sudah memenuhi kotak saran. Ketua Qin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Zizi itu anak baik. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kesalahpahaman, sekarang buktinya jelas. Seluruh internet menuntut agar kelompok mengeluarkan Lizzie. Orang yang bermasalah moral seperti ini. Kamu bilang padaku, apalagi kesalahpahaman di sini. Sama sekali tidak. Sudahlah, kamu tidak perlu membelanya lagi. Tunggu sampai dia datang. Biarkan dia mengundurkan diri sendiri. Aku tidak akan mundur. Bukan itu Lizzie yang ada di trendingkan. Cantik banget. Secantik itu. Masih mau jadi orang jahat? Iya. Dia tadi datang pakai Bugatti. Gaun yang dipakainya limited edition brand ternama. Sepatu hak tingginya harganya 8 digit. Lebih mahal dari nyawa aku. Lizzie, kenapa kamu datang? Aku datang. Tentu saja untuk mengambil kembali yang menjadi milikku. Kamu bilang apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Menolak menerima hukuman yang tidak seharusnya. Jadi aku tidak akan keluar dari grup. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang semua opini publik menyebut kamu sebagai orang jahat. Itu karena cowok brengsek itu dangkal percaya diri dan menjijikan. Satu-satunya kesalahan yang pernah aku lakukan adalah dulu terlalu muda. Tidak bisa membedakan manusia dan anjing. Lizzie, Pokoknya aku tidak pernah jadi orang jahat. Jadi aku tidak akan keluar dari grup. Sedangkan rumor-rumor itu, aku sendiri yang akan cari cara untuk membersihkannya. kamu membersihkan. Mereka seorang selebriti besar dan seorang anak orang kaya. Mereka dengan mudahnya mengendalikan opini publik. Kakak Gareth Hanyori bisa membuat kamu hancur. Tahu acara Sweet Traveler? Acara reality show cinta yang sedang hits itu kan? Mereka berdua suami istri ikut acara itu. Kamu akan dicaci lebih parah. Aku tahu. Bukannya acara itu juga menerima peserta biasa kan? Aku juga akan ikut. Karena Jiang Xiu punya banyak penggemar. Jadi penggemarnya bisa sembarangan berkomentar dan menebak-nebak orang biasa apa yang mereka mau. Fakta sebenarnya bukan seperti itu. Internet tidak mendengar suara orang biasa. Maka aku akan membuka selubung internet ini. Mendekat ke kamera. Mengajak penonton mendengar. Agar mereka mendengar dengan jelas. Apa sebenarnya kebenarannya. Acara varietas itu bukan sembarang orang bisa ikut. Kalau kamu ikut acara varietas, pasti ada lawan jenis yang jadi pasanganmu. Aku coba. Tenang Bulin. Aku tidak akan lupa latihan. Jangan sampai kamu dirugikan. Baik. Oishi. Tuan ini, kita tidak kenal. Kalau kamu masih seperti ini, aku akan melaporkanmu karena pelecehan seksual. Oishi. Jangan merah-merah lagi ya. Aku bisa jelaskan kejadian kemarin. Baiklah. Kalau begitu kamu naik ke atas dan temui bosku. Jelaskan soal trending kemarin. Jelaskan dengan jelas. Oishi. Aku kira kamu berbeda dari yang lain. Kita sudah kenal 20 tahun. Kamu seharusnya mengerti aku. Aku hanya ingin mendapatkan dukungan dari keluarga Jiang. Jadi terpaksa.
Jiang Xiu hanya pura-pura. Ya, kamu sangat tertekan dan sulit. Harus menanggung malu. Bermain sandiwara dengan si putri sejati. Gigi. Fuyanze, kalau begitu katakan padaku, aku mengerti kamu. 20 tahun tulus padamu, tapi akhirnya dicemari, dijadikan orang jahat, hampir membuatku dipecat dari usaha 20 tahun untuk masuk ke Central Ballet. Bahkan menghancurkan karirku. Dunia ini, tidak semua orang harus mengikuti kamu, dan tidak ada yang menghargai cinta yang kamu berikan dengan terpaksa. Sejak kamu memilih Jiang Xiu, aku anggap kau sudah mati. Oishi. Aku tahu kau marah padaku. Tapi kau harus percaya padaku. Tunggu sampai aku dapat bantuan dari keluarga Jiang. Aku akan memutuskan hubungan dengan Jiang Xiu. Datang untuk menikahimu. Fuyanze, kau benar-benar membuatku jijik. Kau terus saja menempel pada Fuzong. Sungguh tidak tahu malu. Jangan sentuh aku. Gigi. Jangan nakal, kau bisa masuk angin loh. Ternyata Fu Xiao juga bisa peduli aku masuk angin atau tidak. Kau ingat tidak waktu kau menghindar tadi? Meski kita tidak bisa jadi kekasih, masih ada persahabatan 20 tahun kita. Penipu di Myanmar Utara saja bisa memberikan segalanya padaku. Tapi kau Fuyanze, bukan siapa-siapa. Dari sekarang, kau pergi sejauh mungkin dariku. Aku tidak mau ada hubungan apapun denganmu lagi. Zizi. Lo Yanjing. Kok kau bisa datang? Fuyanze. Lizzie sudah kenal kau 20 tahun, selalu memperhatikanmu. Orang lain cuma mencacimu sekali. Dia bisa membela kau belasan kali. Gadis yang begitu baik padamu. Saat ember air itu dituangkan, kok kau berani menghindar? Yurisen Enthra kita berdua. Apa hubungannya denganmu? Ember air itu memang aku yang menuangkan. Aku memang ingin menghukum orang jahat yang tidak tahu malu ini. Kalau berani pukul wanita saja. Kalau kau tidak menggonggong, aku malah lupa sama kau. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Hukum seberat mungkin. Kalian tangkap aku ngapain sih? Aku adalah keadilan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu pergi ke mobil dulu. Yingsun, nyalakan pemanas di mobil. Ambil bajuku untuk dia ganti dulu. Ya. Miss Lee silakan ke sini. Oishi. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, jangan terlalu dekat dengan Lo Yanjing. Kemarilah, naik mobilku. Zizi, kamu mau ikut dia atau ikut aku? Gigi. Aku tahu kamu masih sayang padaku. Ini hutangmu padaku. Dari sekarang, kita sudah selesai. Oishi. Aku tahu kamu marah padaku. Kamu memukulku itu wajar. Kamu kembali sekarang. Aku tidak menyalahkanmu. Lizzie. Selamat ya Putri Zizi. Aku terlihat sangat berantakan. Apa yang patut diselamatkan? Selamat kamu memilih dengan benar. Kedepannya kamu hanya perlu menyenangkan dirimu sendiri. Dan apa yang dia lewatkan, harganya sangat mahal. Ayo kita pergi. Cari hotel terdekat. Siapkan air panas. Dan bawa beberapa setel baju. Backpack Lo. Lo Yanjing, hari ini terima kasih. Sebagai teman sudah seharusnya. Tapi aku tidak pernah ingin hanya menjadi teman. Lo Yanjing, Ya, kamu pagi ini bilang mau menikah masih berlaku? kamu barusan bilang apa? Lo Yanjing, mari kita menikah. Sudah kupikirkan, hubungan pernikahan bisa membuatku secepatnya terbebas dari tuduhan selingkuh. Di rumahmu juga, kebetulan berharap kamu menikah dengan seseorang. Jadi apa yang kamu katakan masih berlaku? Masih berlaku. Kalau begitu aku punya satu syarat. Aku setuju. Aku bahkan belum bilang syaratnya apa. Apapun itu aku bisa menerimanya. Bahkan kalau kamu harus ikut acara Kencan TV bersamaku, bisa. Apa? Kira Lu Xiao, yang bahkan wawancara majalah finansial saja tidak mau muncul. Sekarang malah mau ikut acara Kencan TV. Sebenarnya tidak bisa, tapi... Kalau untuk Nyonya Low, bisa. CEO Lu malah setuju. Ini terlalu manja. Kalau begitu sepakat dan... Meskipun sekarang aku tidak punya rumah dan kamu punya kekuasaan besar, tapi... Kamu tidak boleh berpikir aku menikahimu. Adalah aku yang untung. Tidak akan. Lizzie, aku pernah bilang, Fuyanze melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Kapan dia jadi bisa bicara seperti ini? Kalau begitu kapan kita nikah? Hari ini saja.
Hari ini hari baik. Cocok untuk menikah. Sertifikat nikah kalian, silakan diterima. Aku malah menikah dengan teman baikku selama 8 tahun dan sudah menikah. Kamu ngapain? Mengunggah ke media sosial agar keluarga di rumah percaya. Masuk akal. Aku juga kirim. Sudah ketemu belum? Siapa pria yang menikah dengan Lizzie? Belum. Kalau begitu, akta nikah ini palsu. Mungkin saja dia cuma ambil orang sembarangan di jalan, cuma buat bikin aku kesal. Bagaimana kalau Nona Lizzie? Dia benar-benar nggak mau kamu lagi. Mustahil. Sekarang, pasti Lizzie. Mereka sudah tanda tangan kontrak acara kencan belum? Sudah. Sudahlah. Lajupila dia nikah kuma biwiraku. Kamu cari lagi. Aku harus tahu. Siapa pria berani ini? Kalau ketemu suruh dia keluar dari acara kencan. Berapapun uang yang Lizzie kasih. Untuk main peran. Aku kasih 2 kali lipat. Selanjutnya mari kita sambut pengunjung manis edisi kali ini. 3 peserta wanita. Tampil dengan gemilang. Hai. Halo semuanya. Aku Linrong. Mari sambut peri tari klasik kedua. Jiang Xiu. Sudah lama nggak menari, jadi agak kaku. Terima kasih pujiannya sayang. Cantik banget. Sekarang mari sambut peserta ketiga. Cepat lihat, ada angsa. Halo semuanya, aku Lizzie. Ya ampun, benar-benar penari profesional. Jelas terlihat bedanya. Wow, kakak ini cantik banget. Wajah tubuh dan gerakan tariannya sempurna. Mencari pria seperti apa yang tidak bisa? Mengapa harus mati-matian pada Fuyanze itu? Gaun gaya Paris yang dia kenakan. Sepertinya adalah yang terbaru dari Dior tahun ini. Koleksi Haute Couture Museum Saint Lalu yang di atas kepalanya itu. Mahkota angsa aku tidak salah lihatkan. Barang antik kerajaan dari lelang mewah. Harganya lebih dari 1 miliar. Bagaimana mungkin Lizzie punya itu? Dia kan bukan putri asli. Putri palsu versus putri asli. Penampilan, pakaian, aura, perhiasan semuanya mengalahkan. Jiang Xiu benar-benar tidak bisa menandingi. Benar adanya. Sudah trending di media sosial. Berikutnya, arahkan kamera kita kepada tamu pria di acara kali ini. Tolong tanya pada Bapak, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan tarian pasangan Anda hari ini? Apakah Anda puas dengan penampilannya? Kenapa pertanyaan kalian kacau begini? Ini semua pertanyaan standar. Ingin dengar pujian dari tamu pria tentang pasangannya. Memuji pasangan dan menilai pasangan. Itu dua hal yang berbeda. Jika dia senang maka aku puas. Selama dia ada di sini bersamaku. Dia adalah yang terbaik di dunia. Lalu dalam perjalanan manis kali ini, apa yang Anda harapkan terjadi? Maka saya berharap, setiap pagi bangun tidur, bisa melihatnya. Dan bukan setelah membuka mata. Ternyata hanya dalam mimpi. Selanjutnya, silakan Bapak menyediakan 4 foto kehidupan dan urutkan berdasarkan waktu. Kami juga akan memberikan foto-foto tersebut kepada pasangan Anda. Asalkan urutannya sama dengan Anda, kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu. Bolehkah Bapak tamu berbagi tentang 4 foto ini? Apa makna khususnya bagi Anda? Boleh. Karena istri saya mengisi seluruh masa muda saya.
Selamat datang di wilayah utara yang misterius. Bapak tamu kalian telah diculik oleh kru acara. Kalian harus menyelesaikan tugas untuk menyelamatkannya. Kenapa harus menyelamatkan? Bukankah lebih asyik jalan-jalan sendiri? Tahap pertama misi, silakan urutkan 4 foto yang diberikan oleh pasangan. Sesuai urutan waktu. Jika urutannya benar kalian bisa melanjutkan penyelamatan. Jika salah kalian akan menerima hukuman. Dan harus mengulang pengurutan. Sampai berhasil. Saya sudah selesai mengurutkan. Lizzie, kok bisa cepat sekali? Saya belum mulai. Kamu sudah selesai. Ikat pinggang, jerak, minuman soda, catatan fisika, rambut putih. Urutanmu lebih abstrak dari punyaku. Gimana caramu bisa mengurutkannya? Pokoknya saya percaya urutannya seperti ini. Benar. Zizi, kita tidak bisa hanya mengejar kecepatan. Karena kalau salah akan kena hukuman. Itu hanya akan membuang waktu. Apakah foto-foto Jiang sendiri sudah diurutkan? Saya dan Fuyanze baru kenal kurang dari sebulan. Mana tahu urutannya? Butuh bantuan saya. Sudahlah, saya kasih petunjuk baik hati deh. Ini taruh di urutan pertama. Ini adalah piagam penghargaan pertama yang didapat Fuyanze saat TK. Zizi, jangan-jangan kamu masih punya pikiran tentang kakak Yanze. Aku nggak tertarik sama dia. Kalau kamu masih nggak tenang, bisa bikin lubang dan kubur dia, biar dia nggak ganggu orang lain. Sutradara tolong kumpulkan. Selamat Nona Lizzie, jawaban kamu benar. Silakan lanjut ke tempat berikutnya untuk menyelesaikan tugas. Dah, aku cari suamiku dulu. Bisakah partnerku diganti dari Shangsu menjadi si cantik Zizi? Mohon 2 peserta lainnya segera menyelesaikan tugasnya. Waktu penyelesaian tugas di kartu tugas akan menentukan tingkat konsumsi kalian dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Maaf, hanya yang pertama yang benar. Silakan lanjut ke roda putar untuk hukuman. Kenapa harus ditutup matanya? Halo Nona Lizzie, silakan ambil 3 kartu secara acak dari nampan. Kartu. Kartu apa? Bukannya aku datang untuk menyelamatkan orang. Ini alat untuk menyelamatkan orang. Nanti kamu akan tahu. Mau dibawa kemana? Tugas penyelamatan. Benar, partner kamu sekarang terkunci di ruang gelap. Di depan sana, mohon patuhi aturan tugas. Dan bekerja sama dengan staf kami. Tutup mata dan ikat tangan. Gak boleh pakai tangan untuk merobek stiker. Artinya pakai mulut. Oke. Ayo. Ada yang masuk. Siapa? Lou Yanjing. Lou. Nggak bisa masih syuting acara varietas. Kalau langsung memanggil nama Lou Yanjing, bakal dicurigai netizen. Ada hubungan suami istri sama dia. Suami kamu ya? Demi acting live streaming, memanggil teman, suami, sungguh memalukan. Cepat bantu aku, lepasin tali di tubuhku, mataku ditutup. Lou Yanjing, kamu ngapain? Gimana Nyonya? Kayaknya belum bisa lepasin kamu sekarang. Tim acara baru aja kasih misi penyelamatan. Bilang harus copet dulu. Stiker segel di tubuhmu. Baru bisa lepasin ikatannya. Ya udah cepetan copet deh. Oke. Tapi, tanganku juga diikat. Jadi, kalau bantu Nyonya pakai mulut, Nyonya nggak keberatan kan? Pakai mulut. Kalau nggak salah ingat, mulutku juga ada stikernya. Jadinya, harus manfaatin Lou Yanjing lagi. Kamu bisa nggak? Cuma mataku juga ditutup.
Butuh petunjuk dari Nyonya. Kayaknya di leher, kuping sama mulut, Kuping kiri atau kanan? di daun telinga kanan. Oke. Stiker terakhir di mana? Didi. Di mulut. Lou Yanjing. Kamu yakin? Ciuman pertamaku udah kamu ambil. Gak masalah nambah satu lagi. Ciuman pertama. Malam itu kamu ambil. Itu ciuman pertamanya. Cepetan Nyonya. Penculiknya bakal balik. Jangan bergerak dulu, talinya belum dilepasin. Ayo pergi Nyonya. Sekarang giliran saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku suami Lizzie yang sah. Lou Yanjing. Aku akan mengatakan siapa dia. Lou Yanjing. Lou Yanjing raksasa Super Kyoto. Aku sangat senang Lizzie. Ada suami seperti itu. APA Logi. Apa Yanti. situasinya? Siapa Lou Yanjing? Tidak semua bilang Lizzie menghabiskan uangnya. Saya mengundang model pria yang sangat tampan. Datang dan mainkan suaminya. Lihat cepat. Lou Yanjing berbicara lagi. Setelah. Setiap penggemar istriku bisa sesuai dengan dia. Tiket untuk pertunjukan tari di bawah caibol kota Lou saya. Restoran manapun. Tapi sebelum gratis. Aku akan membiarkan manajer restoran menyelidiki buku penggemar dan pidato online Anda. Jiangxiu dan Fuyanzi, kecuali penggemar, kecuali semua yang memarahi istri saya. Sekarang, semua orang di internet mencoreng pernyataan istriku. Ada penilaian. Restoran di bawah Lou. Konsumsi per kapita. Tapi lebih dari 200. Lou Yanjing, kau sedikit kalah. Apakah terlalu mahal? Fans Bu Lou senang. Nyonya Lou senang untuk membujuk Nyonya Lou. Apa yang saya takutkan? Selain itu, istri saya sudah cukup. Lou Yanjing ini berbicara tentang cinta cukup baik. Selamat untuk dua orang yang memenangkan tempat pertama. Akan dalam hal pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi hari ini. Dapatkan sumber daya perjalanan terbaik. Sekarang dua orang. Kalian bisa beraktivitas dengan bebas di sekitar sini. Kru acara akan menyediakan kendaraan. Untuk kalian berdua berkendara sendiri. 3 jam kemudian kita berkumpul di sini. Kami akan. Minai akan makan malam dan penjanapan sekra Bagus sekali Lizzie sayang. Akun resmi Zongba sudah mengeluarkan pengumuman. Pernyataan resmi. Tidak akan memecat satupun karyawan yang berbakat. Karir baletmu sudah diselamatkan. Tapi masih ada beberapa orang bodoh yang tidak mempercayaimu. Tidak apa-apa, ini baru hari pertama acara kencan. Sudah ada hasil yang bagus seperti ini. Saya yakin semuanya akan semakin baik. Kerjasama kita memang luar biasa. Tapi, alasanmu untuk membujuk Nyonya Lou ini terlihat sangat meyakinkan. Kalau bukan karena aku tahu bahwa kita berdua adalah teman seperjuangan, aku benar-benar mengira kamu mencintaiku sampai tak tertolong. Aku tidak sedang berakting. Nona Zizi, mau naik motor? Ayo naik. Pak Lou, kami tidak mengatur untuk naik motor. Jadi kami, istriku suka. istriku ingin naik motor. Aturan adalah urusan kalian, tidak ada hubungannya. Yang penting istriku senang. Baju Nona Lizzie juga tidak nyaman. Masih pakai sepatu hat tinggi. Ini tidak perlu kalian khawatirkan. Aku sudah membawakannya. Benarkah? Kamu membawakanku baju motor dan sepatu juga? Aku tidak mungkin tidak tahu kamu ingin naik motor. Kamu memang yang paling mengerti aku. Ayo ganti baju. Ayo pergi. Berangkat. Lautnya sangat indah.
Sudah melampiaskannya. Teman sekelas Xiao Lou mencoba melihat melalui saya lagi. Kalau belum cukup melampiaskan, bahu saya bisa kamu andalkan. Tidak perlu, saya sudah jauh lebih baik. Kalau begitu mari kita jalan-jalan ke tempat lain. Lou Yanjing. Mengapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Kamu sepertinya lebih memahami saya daripada Fu Yanze. Itu karena dia sebagai teman masa kecil tidak menjalankan perannya dengan baik. Pernahkah kamu mendengar pepatah, teman masa kecil tidak bisa mengalahkan yang datang tiba-tiba? Saya tidak sedang membicarakan cinta, tapi sebenarnya, kalau itu adalah gadis lain, orang seperti kamu pasti akan membuat mereka terkesan selama separuh masa muda mereka. Bagaimana? Putri Zizi memiliki selera yang tinggi. Apakah saya tidak bisa membuatmu terkesan? Bukan karena Fu Yanze. Sejak kecil orang sudah berpikir, kami berdua akan bersama. Jadi saya menganggapnya begitu saja. Kami berdua akan menikah. Itu kan bukannya merugikanmu. Kalau begitu maukah kamu mempertimbangkan saya? Karena kita sudah menikah, mungkin sisa hidup kita bisa saling menyesuaikan. Saya pasti akan lebih baik darinya. Oh sih. Fu Yanze Jiangxiu. Wah, kebetulan sekali Zizi. Tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Tidak mau memperkenalkan suami misteriusmu ini. Sebegitu penasarannya. Suara ini terdengar agak familiar. Beberapa hari lalu baru saja bertemu dengan Fu di bawah gedung Zongba. Lou Yanjing, kok bisa kamu? Apa Lou Yanjing? Keluarga kaya raya puncak di Jingdu Lou. Satu-satunya pewaris. Bagaimana Lizhi bisa berhubungan dengannya? Luka Fu sembuh dengan cepat ya. Kayaknya kita terlalu ringan waktu itu. Benar, kita memang terlalu baik. Si brengsek ini harusnya dipukul sampai menempel di tembok. Apakah luka di wajah Fu Yanze waktu itu dilakukan oleh Lizhi dan Lou Yanjing? Kak Yanze, kamu kenal sama Pak Lou? Kenal? Tapi nggak terlalu pengen kenal. Kami teman sekelas SMA. Oh begitu. Pantas saja foto-foto yang diterima Zizi. 4 foto kehidupan. Ada nuansa muda yang kuat. Ternyata, cerita cinta dari seragam sekolah ke gaun pengantin. Mereka berdua bisa punya cinta apa? Pak Lou, kapan kamu menikahi adik tetanggaku? Aku nggak tahu. Urusan kami suami istri. Apa hubungannya sama kamu? Justru urusan kalian yang pacaran. Aku yang harus urus. Kami, Nona Jiang, aku harus mengingatkan kamu. Tampaknya tunanganmu nggak jujur. boleh tanya Pak Lou, apa maksud dari ucapanmu tadi? Tunanganmu Tuan Fu baru saja bertunangan denganmu. Besoknya langsung ke gedung balet. Mengganggu istriku. Bilang sama kamu cuma sandiwara. Dan minta istriku jadi simpanannya. Apa katamu? Kebetulan aku melihatnya. Jadi aku mewakili kamu dan istriku. Memberinya 1 pukulan. Pak Lou, kamu nggak bisa asal mengarang cerita. Hanya karena kamu punya kekuasaan. Untuk menghina aku. Mengarang cerita untuk menghina. Boleh tanya Tuan Fu, kalau aku yang aktif mendekati kamu, kenapa kamu waktu itu ada di gedung balet? Jangan-jangan kamu belajar balet. Meskipun aku yang duluan mendekati Lizhi, aku cuma menganggapnya seperti adik. Hubungan yang normal. Siapa tahu kamu tiba-tiba menghajarku dengan pukulan. Hubungan yang normal. Lalu saat ember air itu tumpah ke arahmu, mengapa reaksi pertamamu adalah menghindar? Aku. Maaf, minggir dulu. Aku alergi sama anjing. Zizi si cantik. Memang melihat si cantik, bikin hati jadi senang. Zizi suamimu ganteng banget. Satu orang bisa ngalahin 18 model pria. Jauh lebih baik dari Fu Yanze itu. Gak tahu deh di internet, kok bisa ada rumor kayak gitu. Benarkah? Dulu cuma menganggap Lou Yanjing seperti saudara seperjuangan. Gak pernah ada kesadaran bahwa dia ganteng. Tapi sekarang setelah dengar Lin Rong bilang gitu, kok tiba-tiba aku merasa dia terlalu ganteng. Senang deh. Tentu saja senangnya sampai terbang. Gak nyangka rumor bisa terklarifikasi secepat ini. Memang kamu yang hebat. Berhadapan langsung dengan si bajingan Fu Yanze langsung ke mukanya. Dia si bodoh itu nggak pantas buat kamu. Dia nggak bisa mewakili pria lain. Tentu saja. Kamu jauh lebih baik dari dia. Kalau nanti benar-benar gak ketemu orang yang kamu suka, usulmu di taman bunga itu bisa saja dilaksanakan. Zizi di sini. Kalian ngobrolin apa? Kami lagi nonton klip kamu dan Pak Lou sobek stiker. Super hot, manis banget, ada juga yang berlutut pakai jas. Kalian pasangan suami istri berciuman. Bikin gemas banget. Zizi si cantik. Ceritain dong tentang kamu dan Pak Lou. Cinta yang indah. Foto kehidupan kalian berdua. Sangat manis.
Kenapa bisa cepat sekali tersusun? Tidak ada yang spesial. Aku hanya mengurutkannya sesuai kejadian, lalu mengurutkannya berdasarkan timeline dan 4 foto itu. 3 di antaranya aku yang mengambilnya. Dia ternyata mengalami banyak hal di SMA. Yang tidak ku ketahui. Dia dan Lou Yanjing semakin dekat. Hubungan mereka semakin baik. Aku masih ingat dengan jelas. Tapi aku belum bisa memahaminya. Bagaimana jeruk soda hangat itu bisa muncul begitu saja? Bukannya kamu tidak pernah keluar sekolah? Itu bisa ada begitu saja. Bagaimana dengan rambut putih itu? Aku benar-benar tidak tahu. Lou Zong warnai rambutnya putih. Apa ceritanya? Ya, aku juga tidak menyangka. Kenapa kamu mewarnai rambutmu? Rambut putih yang menarik perhatian. Bukannya kamu selalu merasa mewarnai rambut itu kuno? Kuno. Bukan kamu yang bilang, ingin melihat pria tampan berambut putih di dunia nyata. Seperti apa rupanya. Jadi aku mewarnainya. Karena aku. Pria berambut putih itu sangat tampan. Kalau aku jadi wanita pasti langsung jatuh cinta. Tidak bisa membayangkan. Kalau di dunia nyata ada pria tampan. Mewarnai rambutnya perak pasti sangat keren. Kamu tertawa apa? Tidak menyangka teman Xiao Lou saat SMA sangat polos. Aku hanya bercanda. Gadis-gadis suka ngobrol manis, kamu mengerti. Tidak mengerti. Pembohong kecil. Lou Zong terlalu manja. Hanya karena ucapanmu. Dia mewarnai rambutnya putih. Untuk kita yang berharga. Cinta sekolah yang indah, mari bersulang. Mari bersulang. Ternyata ada banyak hal antara Lizzie dan Lou Yanjing. Ada banyak hal. Hei Lizzie. Kamu tidak pernah setia padaku. Tapi kamu malah menuduhku. Memilih Jiang Xiu demi keuntungan. Sudah larut. Aku akan bayar dulu. Aku juga. Lou Yanjing. Apa kamu suka Lizzie? Apa dia tahu? Dia selalu menganggapmu sebagai teman yang tulus. Tapi kamu selalu berusaha memanfaatkan hubungan ini untuk tujuan lain. Fu Yanze. Apa kamu tidak puas dengan pukulan terakhir? Tidak cukup keras. Aku benar. Seharusnya aku sadar lebih awal. Saat SMA dulu. Seharusnya aku lebih tegas. Menjauhkannya darimu. Jadi, Lou Yanjing. Apa kamu masih punya moral? Kamu tahu sejak kecil. Kami punya perjanjian lisan. Tapi kamu masih terus mengincarnya sampai sekarang. Kamu hanya mengandalkan keluarga Lou. Bahkan malu pun tidak. saat Lizzie paling membutuhkanmu, kamu malah meninggalkannya. Di depan kamera live, memilih Jiang Xiu saat dia dicemooh. Kamu hanya diam, menipunya, mengkhianatinya. Apa kamu masih ingat? Pernah ada perjanjian lisan dengannya. Aku hanya menyesal. Dulu tidak lebih jahat. Kalau tidak saat SMA. Seharusnya aku merebutnya darimu. Kamu pikir dengan begitu Lizzie akan mencintaimu? Aku beritahu kamu. Dari awal sampai akhir. Yang pengen nikah cuma aku doang. Emang benar. Aku harus ngingetin kamu. Sekarang yang dia nikah itu aku. Ini cuma bohongan. Gak perlu rebutan. Mengingat kita teman sekelas dulu. Aku gak keberatan. Kasih lihat surat nikah kita. Tanggal 24 Juni. Itu waktu aku sama Jiang Xiu. Umumin tunangan. Terus ke gedung Songba nyari Lizzie. Fu Yanze. Orang yang kamu gak hargai. Ada orang lain yang hargai. Karena kamu gak bisa kasih apa yang Lizzie mau. Mending kamu minggir aja. Biar aku yang kasih. Lou Yanjing. Dia nikah sama kamu. Cuma buat bikin aku kesel aja. Biar aku cemburu. Pada akhirnya, dia pasti bakal milih aku. Sayang. Kenapa bayarnya lama banget? Ketemu teman lama. Ngomong bentar. Ayo kita cepet istirahat. Panitia udah siapin tempat tinggal buat kita. Katanya kamar mewah banget. Oke. Kamu ngomong apa sama Fu Yanze tadi? Aku lihat mukanya langsung item. Aku cuma kasih lihat surat nikah kita aja. Emang kamu sih? Makasih ya bro. Hiu. Jangan marah dong. Aku janji, besok kita pasti juara 1. Main game apapun. Aku bakal biarin kamu menang. Besok pasti bisa juara 1 ya? Fu Yanze, kalau hari ini, yang main game sama kamu itu Lizzie. Dengan kedekatan kalian sejak kecil, seharusnya sudah lancar sampai sekarang. Jadi, apa kamu ingin aku bekerja sama dengannya? Lalu biarkan keluarga Jian menikah dengan Bali. Baru kamu puas. Kenapa Lizzie datang? Tidak boleh, jangan sampai dia melihatku. Berantem dengan Fu Yanze. Bukan begitu Kak Yanze. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak ingin meragukanmu. Aku hanya terlalu peduli padamu. Aku melihatmu dengan gadis lain. Sejak kecil, akrab tanpa ragu. Aku hanya cemburu. Berantem ya?
Tidak. Ya Zizi, kamu terlalu khawatir. Aku dan Kak Yanze hanya sedang bercanda saja. Kalau begitu lanjutkan, tapi berantem ya berantem. Jangan sampai aku ikut terlibat. Aku tidak tertarik untuk bekerja sama dengan tunangan orang lain. Aku juga tidak ingin melakukan poligami. Dan sekarang, aku sudah punya suami yang sudah dicap oleh kantor catatan sipil. Dan untuk beberapa orang yang tidak mau menikahiku, aku hanya bisa bilang 4 kata. Terima kasih, terima kasih. Lizzie, kamu. Suami, ayo kita pergi. Selamat Nona Zizi, pertarungan pertama berhasil. Teman Xiaolou berjasa besar. Bel indah sekali. Jingzi Yuye. Di sini adalah tempat yang disiapkan oleh kru acara, kamar. Seharusnya itu saja. Kelompok pertunjukan ini cukup bagus. Seluruh hati merah di atas. Itu seperti sarang cintaku. Tunggu sebentar. Kelompok program tidak boleh hanya satu tempat tidur yang sudah disiapkan. Apa yang kamu lakukan? Masuk. Lou Yanjing. Mereka seharusnya tidak hanya menyiapkan tempat tidur. Tidak akan. Sungguh. Saya sudah berkomunikasi dengan kelompok G sebelumnya. Mari siapkan 2 tempat tidur. Tapi itu, mereka tidak akan berpikir apakah suami dan istri kita berselisih. Tidak bisa. Karena, aku sudah bilang pada tim pertunjukan. Saya dan istri saya membutuhkan pemisahan basah dan kering. Lou Yanjing, aku tidak akan memberitahumu. Selamat malam My Queen. Lou Yanjing hooligan bau ini. Katakan sesuatu dengan baik. Hari ini sudah cukup untuk melintasi perbatasan. Tuang minyak di atas api. Yanxia. Aku pergi ke Lizzie kecil. Kau dan Lou Yanjing. Siaran langsung. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah melihat. Sekarang pencarian panas Weibo. Ini semua rasa hangat kalian berdua. Jingzi Yue CP. Sudah ratusan ribu orang. Apa? Ratusan ribu orang. Ruang lingkup kematian saya sekarang sudah begitu luas? Hehe. Zizi. Sebenarnya, aku juga merasa kamu dan Lou Yanjing sangat manis. Tapi sejak lulus SMA, kalian berdua sudah 5 tahun tidak bertemu. Gimana bisa jadi deket gitu? Yaitu Fuyanze. Pas dia sama Jiang Xiu umumkan malam pertunangan mereka, kita ketemu. Terus aku karena gosip negatif. Sangat butuh hubungan pernikahan untuk menyelamatkan karir. Kebetulan, waktu itu, dia juga butuh cari istri untuk dapat hak waris keluarga Lou. Tunggu dulu. Dia, Lou Yanjing. Dia perlu nikah. Baru bisa dapat hak waris keluarga Lou. Lizzie sayang. Jangan-jangan kamu dibohongin dia. Gak mungkin. Aku ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada apa yang bisa dia bohongin? Kecantikanmu dong. Gak mungkin. Lizzie sayang. Kamu lihat nih, kamu bilang Lou Yanjing nikah sama kamu buat dapat kekuasaan. Masa Fuyanze aja? Kau cari untung nginderin rugi. Lou Yanjing nikah sama kamu yang waktu itu dikasih label pelakor. Keluarga Lou bakal setuju? Apalagi, kalian berdua ikut acara kencan. Itu kan Lou Yanjing loh, dari SMA aja. Sudah bandel dan semaunya. Gak mau diatur. Sampai-sampai, lihat orang gak suka langsung mukul. Dengar kamu bilang gitu. Kok jadi agak aneh ya? Menurut aku, dia pasti naksir kamu. 80% dari SMA udah mulai. Masa sih, saat SMA, hadiah yang kuberikan ke Fuyanze, semua dia yang pilihkan. Ya ampun. Lou Yanjing sampai rela. Menahan malu, bersembunyi sebagai teman baik, bahkan membantu saingannya. Ini sih level tertinggi. Dari cinta diam-diam. Enggak mungkin lah. Dia cuma bantu karena temannya dalam kesulitan. Dan lagi, dia sengaja minta ke kru 2 tempat tidur. Kalau dia pengen yang aneh-aneh, ngapain dia kayak gitu? Ah, siasat mundur untuk maju. Si Lou Yanjing ini, pasti udah direncanain dari dulu. Lizzie sayang, kamu tuh terlalu polos. Entar juga dia yang pegang kendali. Lou Yanjing. Jangan-jangan dari SMA, udah naksir aku. Zizi.
Nanti. Jangan cuma cinta dia. Tolong. Kapan kamu mau lihat aku? Lizzie, Lizzie. Kamu malah mimpi basah sama teman baik. Kamu ini terlalu mesum. Nona Zizi, belum bangun ya? Kok nabrak orang? Siapa yang belum bangun? Aku cuma mimpi buruk gitu aja. Oh. Mimpi buruk apa? Cerita dong. Aku enggak mimpiin kamu. Aku mau dandan dulu. Aku cantik hari ini. Cantik. Lou Yanjing. Fuyanze, hari ini aku akan membuat kalian semua melihat dengan jelas. Siapa yang lebih baik antara aku dan Lizzie? Wah, Lizzie datang. Selamat pagi semuanya. Zizi, kamu cantik banget. Aku sebagai perempuan aja, nggak tahan lihatnya. Nyonya cantik sekali, seperti bidadari turun ke bumi. Zizi, bajumu bagus banget. Baju ini pasti custom made ya? Katanya harganya sampai ratusan juta loh. Lou Yanjing baik banget sama kamu ya? Lou Yanjing kayaknya terlalu baik sama aku. Jangan-jangan dia beneran kayak kata Yan Yan. Suka sama aku. Hai. Kalian pada datangnya pagi-pagi ya? Tadi malam tidurnya gimana? Bagus. Mereka berdua tadi malam tidur lagi. Bagus-bagus. Mantap, Lizzie. Baguslah kalau gitu. Kalau jadwal hari ini adalah dari para tamu sendiri, lalui permainan, memilih satu pemandu wisata yang akan mengatur acara jalan-jalan sehari di kota. Jangan-jangan main teka-teki gambar lagi ya? No, hari ini kita main permainan yang lebih seru. Permainan robek tisu. Apa? Aturan permainannya adalah satu orang menggigit tisu, lalu yang lain merobeknya dengan mulut. Bergantian. Maksimal 3 kali per orang. Yang tersisa tisu paling sedikit adalah pemenangnya. Dan akan jadi pemandu wisata hari ini. Zizi si putri. Taktik apa yang akan kita gunakan hari ini? Cukup asal-asalan saja. Lagi pula taruhannya tidak besar. Menang atau kalah tidak terlalu penting. Nona Zizi hari ini, kok tidak ada semangat untuk menang? Ini bukan soal semangat menang menurutku, kita berdua selalu begitu. Tidak pantas. Seperti apa? Kamu maksud menciummu? Lou Yanjing, bisakah kamu tidak berbicara seterus terang itu? Ciuman pertamaku sudah kamu rampas. Malam itu kita berciuman dengan penuh gairah. Sekarang kamu bilang aku terlalu terus terang. Lagi pula tidak penting. Menang atau kalah dalam permainan ini juga tidak penting. Oke. Benar. Asal kamu tidak takut. Jiang Ziyu merebut kendali sebagai pemandu. Dia yang mengatur sepanjang hari. Dia yang menarik-narik hidungmu. Shishi, Berhenti. Tolong Nona Kaya menjauh dariku. Aku punya fobia kerumunan. Tidak suka bermain dengan orang yang banyak akal. Zizi, aku tahu kamu masih marah padaku. Sebenarnya aku sengaja datang ke sini untuk mewakili Kakak Yanze. Zizi, Kakak Yanze sudah berjanji padaku. Apapun permainan yang kita mainkan hari ini, dia akan membantuku menjadi juara. Jadi, tunggu sebentar. Kalau kamu melihat kami merobek tisu dengan sangat mesra, harap kamu tidak keberatan. Jiang Xiu, bisakah kamu mengocok otakmu dulu baru berbicara denganku? Pokoknya, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Karena kamu sudah mengikuti Yanze selama bertahun-tahun. Sudahlah, Jiang Xiu. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Fuyanze. Itu bukan urusanku. Aku sudah divaksin rabies. Seharusnya tidak takut sama kalian. Baguslah, karena Zizi tidak keberatan. Maka Kakak Yanze bisa dengan bebas menjalin hubungan dekat denganku. Juara pertama hari ini pasti akan kami raih. Ayo, ayo. Tahu saja punya otak. Tapi kenapa Jiang Xiu tidak punya? Dia datang buat apa? Dari mana dia merasa aku akan keberatan dengan hubungannya dan Fuyanze? Tolonglah, aku malah berharap mereka berdua terkunci. Jangan keluar mengganggu orang lain lagi. Mungkin dia mengira kamu dokter hewan. Siswa Xiaolu cukup visioner ya. Ya, Permainan ini tidak ada hubungannya dengan hak pemandu wisata. Yang lebih penting,
adalah membuat si penderita rabies dan tunangannya yang otaknya belum tercampur rata tidak bisa juara pertama. Baginda Ratu bijaksana. Pokoknya, nanti dalam permainan ini, jangan sekali-kali kamu lemah hati. Kita akan mencabik yang terkecil. Juara pertama hari ini akan kami raih. Baik, sekarang, saya umumkan permainan mencabik isu mulut ke mulut. Resmi dimulai. Permainan ini cukup sederhana, skalanya lebih kecil dari Pokikis. Kalau berakhir seperti ini, Nyonya Low, sepertinya kita tidak bisa juara pertama. Aduh. Bagaimana Fuyanze mencabiknya sedekat ini? Lalu kita harus bagaimana? Zizi. 3 mm. Berani taruhan gak? 3 mm. Itu sama aja udah ciuman dong. Sobat baik, harusnya saling bantu. Tapi kok aku ngerasa di tulang rusukmu ada banyak pisau dan semuanya kamu yang tusuk sendiri. Gimana dong? Nona Zizi bilang, kalau mau jadi juara, ucapan besar udah keluar. Kalau kalah, bikin Nona Zizi kita diserahin orang seharian. Aku nggak tega. Kalau gitu lanjut aja. Ayo. Aduh, cepet lihat. Om Low sama Zizi. Lizzie, kalau kamu udah nggak peduli, terus-terusan sama Lou Yanjing, pakai permainan mesra buat ngejek aku, balas dendam sama aku. Jangan salahin aku kalau aku kejam. Jiu. Aduh, Om Fu ini beneran ganas ya. Langsung aja ciuman. Maaf ya. Tisu pernikahan Zifu sudah jatuh ke lantai. Permainan udah selesai. Nggak boleh. Nggak boleh kayak Fuyanze mereka. Bikin tisunya jatuh. Semua usaha jadi sia-sia. Ciuman-ciuman. Jing Ziyuye akhirnya ciuman. Hati-hati. Wah astaga. Om Low sampai bikin kaki Zizi lemes. Serahin aja. Kertas kita udah cukup kecil kayaknya. Kenapa? Malu ya? Jangan-jangan sekali lagi kamu memanfaatkanku. Hati tidak enak. Merasa bersalah padaku. Tenang saja. Aku tidak akan marah padamu. Aku yang menciummu. Masih perlu kamu marah. Sutradara, selesai syuting. Tidak perlu jukur lagi. Aku umumkan, juaranya adalah tim Jing Ziyuye. Kalian berdua bisa mengatur sendiri. Xiao Lou dan Zizi kalian bisa pergi. Zizi. Aku mau ke Kazanki. Katanya di depan Kazanki ada sup ayam bunga mawar yang enak banget. Ada juga bolu kukus itu. Oke. Sekarang kita ke Kazanki. Makan bolu kukus. Ayo. Xiao Lou. Xiao Lou, tunggu dulu. Di dalam ini ada tugas rahasia khusus untuk pria. Tolong dirahasiakan dari pasanganmu. Dan selesaikan sebelum jam 12 siang. Selesai. Astaga. Aku ternyata mencium Lou Yanjing lagi. Dan ciumannya bikin deg-degan. Kapan pikiranku jadi kotor begini? Masih malu-malu. Nggak ada. Aku tidak sengaja mencium suamiku. Ada apa? Beneran. Tapi lihat telinga nyonya ini. Merah padam. Kayaknya nggak begitu. Lou Yanjing. Malas ngomong sama kamu. Langsung navigasi ke parkiran Kazanki. Tidak perlu. Sudah kubilang sama mereka. Kita parkir mobil di sisi lain. Lewat sana. Tidak lewat pintu depan. Dengerin aja aku. Oke. Patuh perintah sang ratu. Zizi si cantik, sini. Zizi si cantik, kalian mau kemana nanti? Barusan kita lewat pintu depan. Di depan banyak banget merpati. Banyak orang foto-foto di situ. Kawanan merpati. Lizzie tahu aku takut sama burung. Dia karena aku. Tidak lewat pintu depan. Bagus. Kalau gitu ke pintu depan aja. Di sana ada beberapa studio foto. Cewek-cewek bisa coba. Boleh, kamu kan pemandu wisata. Terserah kamu. Zizi. Jangan-jangan kamu nggak bikin itinerary. Sebenarnya, di sini masih banyak
tempat makan dan main seru. Kamu nggak ajak kita merasakan. Biarkan kita langsung jalan-jalan bebas aja. Gigi, bukan udah bilang jalan-jalan bebas. Kamu mau kemana? Mau ngapain? Pergi sendiri aja. Aku cuma khawatir Zizi nggak bikin itinerary. Sia-sia pemandangan indah di sini. Jadi bagi-bagi pengalamanku. Salahku. Lagi-lagi nganggap kamu manusia. Sayangnya, di menu ini nggak ada tahu sumsum. Kalau nggak pasti ku pesanin buat kamu, biar kamu bisa nambah nutrisi. Aku yang tidak jelas. Kata-kata jalan-jalan santai, atau mungkin Nona Jiang tidak punya otak untuk mengerti. Aku tidak menetapkan jadwal seragam, agar semua bisa bermain dengan bebas dan bersenang-senang, bukan harus terkekang oleh hobi seseorang. Aku tidak peduli kamu mau makan sup ayam mawar, atau mau makan es krim Yeezy High Air, atau mungkin kamu mau ke gerbang utama foto dengan burung merpati dan check-in. Semua terserah kamu. Kenapa Nona Jiang sudah terbiasa jadi anjing? Suka sekali diikat orang ya? Lizzie, kamu keterlaluan. Berani marahi istriku. Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Sudahlah, cukup sampai di sini. Suami bayar. Kecuali mereka berdua. Oke, aku dengar istriku. Atau aku juga ikut. Bayar tagihan kita berdua. Tidak perlu aku yang pergi. Selamat datang 3 tamu wanita. Ini adalah tugas tersembunyi dari tim acara untuk kalian. Siapa yang tahu wanita yang manja paling beruntung? Siapa sih tamu wanita itu? Sudah berjalan jauh, masih belum ada yang gendong? Pasti bukan kalian bertiga kan? Gila ya, tugas apa ini? Mana ada tamu wanita yang tidak digendong? Langsung saja baca KTP kau. Silakan semua tanpa diketahui pasangan. Dalam menyelesaikan tugas, minta pasangan menggendongmu sepanjang jalan. Durasi lebih dari 5 menit. Jika tugas gagal, saling mengucapkan kata-kata cinta selama 5 menit. Acara ini nggak bakal direkam lagi. Tugas ini kayaknya nggak susah. Cuma perlu manja dikit pasti bisa. Tapi Lizzie ya, Lou Zong kelihatannya kayaknya nggak bakal turun tangan sendiri. Kali ini aku pasti menang. Si cantik, kalian mau kemana nanti? Jangan-jangan kita searah. Pengen ke studio foto. Lo bisa nggak? Ada aja yang nggak bisa. Nggak tahu siapa. Pas SMA pergi warnain rambut, pulangnya ngomong pantatnya sakit. Itu beda dong. Temenin istri dandan itu wajar. Para wanita, silakan ke sini. Ayo Zizi. Aku udah ganti baju. Gimana? Cantik. Lou Yanjing ngapain lihat aku pakai tatapan aneh gitu? Padahal dulu Lizzie belanja baju baru selalu. Pertama langsung tunjukin ke aku. Sekarang cuma lihat Lou Yanjing. Wah, Zizi jago pilih ya. Baju biru ini cocok banget sama kamu. Terima kasih, kamu juga manis. Ayo kita foto. Oak. Lin Laoshi. Bisa ngobrol bentar nggak? Ada apa Lou Zong? Lin Xiaojie ada minat. Ke pintu depan fotoin burung merpati. Aku? Kalau kamu nggak keberatan, nanti temenin Lizzie ke pintu depan. Fotoin burung merpati. Aku kaget banget. Kira mau ngomong apa, tapi kenapa harus aku yang nemenin? Lu Zong, tunggu dulu. Ada apa ya? Nggak ada. Soalnya aku takut sama burung. Ah. Mas Lou, sebenarnya kamu nggak perlu ngomong ini sama aku. Aku takut tahu terlalu banyak bakal dibungkam. Sebenarnya kita bisa langsung pakai cara perintah. Aku nggak mau dia disalahpahami. Kalau seorang pria harus ngandelin istri untuk jaga harga diri sama gengsi. Terus aku ini apaan coba? Mas Lou beneran sayang banget. Sampai rela buat Zizi nggak disalahpahami. Berani ngaku kalau dia takut sama burung. Siapa lagi yang ngerasain? Aku. Mas Lou, tugas ini serahin aja ke aku. Pasti beres. Kalian berdua udah oke? Oh. Zizi, ayo kita fotoin gerombolan merpati. Katanya gerombolan merpati di depan Kazanki. Gede banget. Foto di situ pasti keren abis. Nggak ah. Kenapa sih? Kamu nggak suka merpati ya? Pokoknya aku nggak mau. Terus aku kasih tahu ya. Merpati itu bau. Bisa aja berak di kepala kamu. Bulo, tunggu dulu.
Aku ada rapat telepon, mungkin bakal lama. Ya udah. Kalau gitu, temani Rongrong aja, ayo. Mereka mana? Udah pergi. Mas Yanze. Tungguin aku dong. Zizi cantik, lihat sini. kirim. Cantik. Sepertinya cocok sekali dengan Kak Jing, memang beruntung. Kapan-kapan bawa keluar. Biarkan kami bertemu dengan kakak Ipa. Sudah selesai syuting. Kerjamu sudah selesai. Hampir. Tidak ada yang penting. Nanti malam kita bicara lagi. Alipay menerima 52 juta yuan. Lou Yanjing, kamu transfer. Uang sebanyak ini buat apa? Baru saja berbagi kabar gembira tentang pernikahanku dengan kerabat dan teman-teman. Ini uang angpau dari mereka. Langsung saya serahkan. Ini 52 juta loh. Dijual juga aku tidak bisa bayar. Apakah Lou Yanjing perlu aku bantu? Bermain peran suami yang sangat mencintai istrinya. Sekarang dana wisata juga sudah ada. Mau pergi kemana lagi? Aku temani kamu jalan-jalan. Dan ambil beberapa foto lagi. Siap. Yang Mulia Ratu. Silakan. Sudah larut. Aku harus kembali ke studio foto. Ganti baju. Gigi SI Kante, jangan lupa tugasmu. Kalau tidak menyelesaikan tugas, akan dianggap gagal. Dan kamu dan Pak Lou akan dihukum. Kalau permainan gagal, hukuman apa untukku dan Lou Yanjing? Hukumannya adalah, Lou Yanjing harus melakukan 10 push up di atas tubuhmu. Lalu kamu melakukan 10 sit up. Dan harus menyentuh hidung satu sama lain baru dihitung. Ah, masa sih? Seharusnya aku tidak usah banyak tanya. Ada apa? Enggak enak. Nggak apa-apa, cuma kepanasan aja. Kipas kecil. Lou Yanjing benar-benar teliti ya. Lou Yanjing. Aku capek, nggak mau jalan sama sekali. Oke. Mengerti. Naik ke asinyonya besar Zizi. Kok aku ngerasa sama Lou Yanjing ada perasaan aneh. Beda sama waktu nganggep Fuyanze seperti kakak angkat. Apalagi beda sama awal-awal. Waktu masih sebatas teman biasa. Kok kayaknya aku deg-deganan sama dia ya? Pasti muka aku merah kalau deket-deket sama dia. Dan hati aku kayaknya kebakar kalau ada dia. Kok kayaknya aku suka sama Lou Yanjing ya? Lo kepanasan nggak? Lumayan, kenapa? Soalnya ini kan lo yang beli. Nggak enak juga lihat lo keringetan. Jadi aku ngebantuin aja deh. Biar aku yang ngipasin lo. Lou Yanjing. Turunin aku deh, aku udah nggak capek. Beneran. Lizzie. Jangan-jangan lo ngira aku nggak kuat ya? Aku masih bisa gendong kok. Lo bisa gendong, aku juga nggak bisa nempel terus. Kalau nempel terus ntar aku kena serangan jantung. Nggak kok, aku cuma mau turun aja. Mau makan es krim. Kasih payungnya ke aku aja. Barusan soalnya gendong lo jadi nggak bisa pegang. Sekarang tangan aku udah bebas. Masa sinyonya besar Zizi harus pegang sendiri? Zizi. Aku denger deh deg-degannya lo tadi. Nggak kok. Aku cuma kepanasan aja. Dan kalau nggak deg-degan. Bukannya orang mati ya? Mending cepetan cari tempat. Nikmatin AC sama es krim. Zizi cantik.
Waktunya makan malam. Kamu sudah memikirkan mau bawa kita make an APA malam Jalan ini. kuliner yang cukup terkenal adalah Jalan Hanren. Banyak pilihan makanannya. Kebebasannya juga tinggi. Bagaimana menurut kalian? Aku setuju. Uangku semua ada di Nyonya Low. Jadi tanpa syarat, menuruti perintah Nyonya Low. Jalan Hanren itu aku pernah lihat fotonya. Itu cuma warung pinggir jalan. Kotor dan berisik. Kurang cocok buat kita makan di sana. Kalau gitu ke restoran saja. Aku juga sudah cari beberapa restoran yang banyak direkomendasikan. Semuanya masakan Xinjiang. Mayoritas pakai daging kambing. Aku kirim di grup kita pilih-pilih. Kenapa masakan Xinjiang dan daging kambing lagi? Kan kemarin malam baru saja makan. Kalau gitu kamu saja yang lapar. Zizi, bukan itu maksudku. Kalau begitu apa maksudmu? Kebanyakan minum minyak angin. Jadi ngomong yang enggak enak ya. Linrong, kalian juga tidak mau makan masakan Xinjiang ya? Kalau kamu tidak mau makan, ya kita ganti saja. Masakan Xinjiang dan daging kambing. Kan baru makan semalam itu. Dan kemarin malam dananya juga kurang. Banyak masakan enak yang belum sempat dicoba. Datang ke Xinjiang tidak makan masakan Xinjiang, makan apa lagi? Makan bebek rebus panci besi, bebek panggang Beijing, atau dimsum Kanton, atau mungkin Nona Jiang. Kamu merasa perutmu lebih berharga dari punyaku. Bukan begitu Pak Lou, aku hanya... Pak Liu, Anda tidak perlu bicara seperti itu. Fu Xiaoye ini sedang membela tunangannya ya. Barusan Siu hanya melihat di dekat sini ada restoran Rusia. Ingin merekomendasikan kalian untuk mencoba. Kamu langsung bicara begitu, menginjak-injak niat baik orang lain. Makanan Rusia. Sepertinya dia tidak bermaksud menggunakan bendera dikelola orang Rusia. Tapi sebenarnya cuma tampilan luar mahal dan tidak enak. Restoran viral itu kan. Ya, Di dekat sini. Namanya The Nutcracker Russian Bistro. Kalau kamu merasa ada restoran lain yang lebih cocok, aku masih bisa pertimbangkan. Tapi yang ini tidak bisa. Kenapa? Apa karena restoran ini terlalu mahal? Tidak apa-apa, nanti aku yang traktir. Yang penting kita makan senang-senang. Fu Xiao juga merasa restoran Rusia itu pilihan yang bagus. Aku tidak merasa ada yang salah. Baik kalau begitu. Kita ke restoran Rusia itu saja. Mari kita lihat. Ayo. benar-benar ada orang yang buru-buru mempermalukan diri. Seperti Wu dalam minum obat minta tambah. Tidak tahu hidup mati. Wah, restoran Rusia ini. Dekorasinya sangat mewah. Pantas saja, per orang harganya 4 digit. Sepertinya uangnya dipakai untuk pengalaman making yang mewah. Kamu harap saja di sini ada pengalaman makan yang baik. Halo, ini menu bilingual. Silakan dilihat dan bilang ke saya. Kalian ini restoran Rusia, tapi kenapa menunya tidak ada bahasa Rusia? Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah bisa membantu kalian? Om katanya kamu orang Rusia. Bisakah kita berbicara dalam bahasa Rusia? Istri saya bertanya, apakah bisa berbicara dalam bahasa Rusia? Kenapa kamu tidak mengerti bahasa Rusia? Bukan orang Rusia. Aku tahu. Aku punya aplikasi penerjemah suara di sini. Sedang menerjemahkan. Sudah. Istriku bertanya, bisakah berkomunikasi denganmu dalam bahasa Rusia? Bagaimana? Bukankah kamu orang Rusia? Kamu tidak mengerti ya? Jinggo hebat ya. Aku bilang sampai tahun ketiga kuliah. Kok tiba-tiba otaknya kayak kena gangguan gitu. Mulai belajar bahasa Rusia. Ternyata buat ngejar cewek ya. Sampai sekarang masih main rahasia-rahasiaan. Dulu tiap beberapa hari. Terbang ke Rusia. Nggak berani ketemu Lizzie. Nggak tahu di pojok mana nongkrong. Merangkak dalam kegelapan. Shuji mana? Bukan katanya mau kumpul malam ini. Lihat apa sih? Shugo. Aduh, tahi lalat ini. Cewek siapa ini? Bukan ini adikku yang sudah lama terpisah. Lou Yanjing. Kapan kamu belajar bahasa Rusia? Saat kuliah ada kebutuhan untuk mengurus cabang di Rusia, sekalian belajar. Kalau gitu pelafalan bahasa Rusia lumayan standar ya. Nona Zizi, malam ini nggak pelit pujiannya. Kan kamu udah bantu aku. Pasti aku harus puji. Harus dipuji dong. Nggak boleh dipuji, karena bantu istri. Wajar saja. Jawab telepon dulu. Itu kamu ya, Mama? Lizzie, bukankah aku? Sudah bilang sama kamu. Kedepannya panggil aku Tante saja. Tante Kiao. Aku sudah menonton siaran langsung variety show. Aku kecewa dengan penampilanmu. Apa? Aku pikir kamu sudah sangat mengerti. Kamu yang mengambil posisi Yu selama 24 tahun. Menggantikannya di keluarga Jiang. Menerima pengajahan dan pendidikan. Baru bisa pergi ke Rusia untuk pertukaran. Kesempatan belajar bahasa Rusia. Kalau kamu mengerti, seharusnya kamu tahu. Kamu berhutang padanya. Kamu harus mengalah padanya. Tapi aku tidak menyangka. Kamu malah menggunakan apa yang aku berikan. Untuk menampar wajah anak kandungku sendiri. Inilah orang tua yang pernah mengasuhku selama 24 tahun. Aku pikir mereka mungkin masih ada sedikit kekhawatiran dan kerinduan padaku.
Tapi ternyata saat menelepon, itu semua hanya untuk Jiang Xiu. Kamu meneleponku hanya untuk mengatakan ini. Lalu apalagi? Hal lain sudah dijelaskan saat membawamu ke kantor polisi untuk menghapus nama keluarga. Ya, mengubah namaku dari Jiang Xi menjadi Li Xi, mengambil kembali rumah dan mobil yang diberikan padaku, mengusirku dari rumah, dan menyuruhku mengganggu mereka bertiga lagi. Lizzie, apa yang sebenarnya kamu harapkan? Jadi, kamu pikir aku harus bersujud dan meminta maaf pada Jiang Itu Xiu? juga tidak perlu. Tapi Lizzie, kamu seharusnya tidak selalu mengganggu Xiu di variety show. Lalu aku apa salahku? Kia Omoya adalah pengasuh bayi yang kamu sewa, yang kehilangan anak kandungmu sendiri, dan malah mengambil dari tangan keluarga sendiri. Jiang keluarga ini juga bukan aku yang datang sendiri. Lizzie, tanyalah hatimu sendiri. Jiang keluarga tidak pernah merugikan. Kamu menikmati kemewahan dan kekayaan yang seharusnya menjadi milik Yuyu, mendapatkan kehidupan dan sumber daya yang tidak bisa diberikan oleh kebanyakan keluarga. Apakah kamu tidak seharusnya bersyukur dan berterima kasih? Bibi Kiao, aku sangat berterima kasih padamu untuk 24 tahun merawatku, dan memang aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu karena mengusirku yang tidak ada hubungan darah dari keluarga Jiang. Tapi satu hal adalah satu hal, aku tidak pernah berhutang pada Jiang Xiu, jadi aku tidak bisa memaafkannya. Otak lurus. Lizzie, selama ini, apakah aku mengajarmu bicara seperti ini? Jiang Xiu yang memulai dulu. Dia yang membuatku dibully di internet. Dia yang hampir membuatku dipecat dari Zomba. Dan untuk masalah ini, aku akan perlahan-lahan menyelesaikannya dengannya. Semua yang diberikan keluarga Jiang padaku, aku juga akan perlahan-lahan mengembalikannya. Menangis. Lou Yanjing, apakah kamu datang untuk menertawakanku? Apa aku seburuk itu? Sampai sekarang, hanya ada hal yang bisa ditertawakan. Putri kita yang mulia Zizi. Aku datang untuk menghiburmu. Sakit. Masih tahu sakit ya? Siapa yang tadi memakai sepatu hak tinggi? Seperti roda api. Kakinya buru-buru kembali. Bukan salah tangga itu. Lalu ketika aku berjalan, dia tidak tahu untuk minggir sedikit. Baiklah. Masih tahu bercanda. Ternyata putri kita Zizi, hatinya belum benar-benar dingin. Masih bisa dihangatkan dengan ditempel di telapak tangan. Aku aja yang urus. Lagian kaki itu bagian yang privasi. Dipegang orang lain. Agak nggak nyaman juga. Kamu gak takut nanti kakimu gak bisa nari balet lagi? Terus aja gerak. Pulang. Nggak mau pulang buat syuting. Kalau gitu kita kabur aja. Apa? Nggak baik deh. Kita kabur diam-diam gini. Apa nggak melanggar kontrak ya? Nona Zizi bilang gak mau syuting. Masalah melanggar kontrak atau enggak penting. Emang cuma dia yang jadi anak emas. Harus dimanja dan diturutin. Gak boleh sedikit pun ngerasa kesal. Siapa sih yang gak jadi putri kecil yang dimanja? Lizzie. Harus tegas. Apa yang orang lain punya kamu juga punya. Setidaknya di mataku, kamu selalu putri yang gak boleh disakiti. Kalau mereka gak bisa lihat kamu, masih ada aku yang selalu siap memanjakanmu. Jadi, kamu mau kabur sama aku nggak? Mau. Sekarang nggak ada kru acara. Jadi Nona Zizi yang pilih. Dibawa piggy bank atau digendong. Ternyata dia tahu. Kalau waktu itu aku minta piggy bank cuma tugas. Kamu bilang aku putri tadi. Oke, ngerti. Kalau nggak ada Fuyanze, Lou Yanjing seharusnya jadi sosok yang bikin aku terpesona. Tapi sekarang, perasaan yang datang terlambat ini, kayak hujan berhenti pas matahari terbenam. Akhirnya, terlihat juga awan cerahnya. Itu, aku selama ini menganggap Lou Yanjing sebagai teman baik. Apakah sebenarnya dia juga sedikit menyukaiku? Pasang sabuk pengaman. Ya, maaf. Aku tidak tahu. Kamu tiba-tiba mendekat. Kita adalah pasangan sah.
Mencium pipi kenapa? Kamu panik apa? Aku. Menyukaiku. Kalau begitu tolong suka aku lebih banyak lagi. Aku setuju. Lou Yanjing. Ya. Aku di sini. Berikan kakimu padaku. Kompres dingin selama 15 menit sudah cukup. Terlalu lama bisa menyebabkan radang dingin saat tidur. Coba angkat kakimu sedikit. 2 jam kemudian kompres lagi. 2 jam kemudian aku sudah tidur. Hal seperti kompres dingin. Bagaimana bisa membiarkan Yang Mulia Putri bangun tengah malam untuk melakukannya sendiri? Kamu tidur saja. Berikan aku pintu yang terbuka saat tidur malam. Aku akan datang melayani. Dia sepertinya benar-benar sedikit menyukaiku. Kalau kamu mau tidur, ingat bukakan pintu untukku. 1 jam 43 menit kemudian, aku akan datang untuk mengompres dingin. Baik. Sudah tahu. Ada apa-apa panggil aku saja. Telepon 24 jam menyala. Siap sedia untuk Yang Mulia Putri. Baik. Undur diri. Suami. Lizzie. Kamu tadi memanggilku apa? Lou Yanjing, mau ngapain? Keluar-keluar. Karena kita sudah sah jadi suami istri. Ini sebagai balasan untuk istri. Lou Yanjing kemarin malam benar-benar datang. Selamat pagi Putri. Kakinya sudah tidak sakit lagi. Ya. Putri Angsa. Dalam hal kemampuan menyembuhkan diri, sangat kuat. Tapi, teman Xiao Lou, layanan rumah kemarin malam juga sangat berjasa. Ganti baju. Makan di halaman. Ya. Wah, telur merpati yang besar sekali. Jiang Ziyu, telur merpatimu ini pasti harganya jutaan. Diaperkan oleh Fu Zong. Ya, ini kakak Yanze. Sengaja memesan untukku. Benar-benar banyak usahanya. Cincin berlian Jiang, cukup cantik. Wah, terima kasih pujian Zizi. Ini cincin tunangan dari kakak Yanze. Sengaja dipesan untukku, baru dikirim kemarin malam. Benar-benar sengaja mengambil cincin yang katanya untukku. Sengaja menghapus desain sayap angsa, lalu diberikan ke orang lain. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kenapa kakak Yanze kamu tidak memberitahumu? Pada desain asli cincin ini, ada sepasang sayap angsa di sampingnya. Lizzie, bukankah sudah kuberitahu? Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai adik. Meskipun kamu mencintaiku, tapi tidak bisa perlu menggunakan cara dan metode seperti ini untuk memecah belah. Menganggapku sebagai adik. Beberapa hari lalu bilang padaku, setelah mendapat keuntungan dari Jiang Xiu, akan kembali dan menikahiku. Bukankah kamu si gila itu? Kak Yanze, kamu tenang saja. Aku percaya padamu. Aku tidak akan percaya pada kata-katanya saja. Zizi, aku tahu. Mungkin karena Pak Lou tidak memberimu cincin nikah. Kamu melihat cincin berlianku. Kamu marah. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku yang membuatmu kehilangan rumah. Jika kamu ingin melampiaskan kemarahan, aku bisa menerimanya. Kamu ngomong apa sih? Ternyata Nona Jiang. Khawatir Zizi akan menderita bersamaku. Menikah tapi tidak pantas memakai cincin nikah. Aku bukan itu maksudnya. Sebenarnya ingin menabung dulu.
baru memberi ke putri kami Zizi sebuah kejutan. Tapi hari ini kalian sudah bicara sampai sejauh ini. Maka aku hanya bisa memajukan kejutan yang tidak sempurna ini lebih awal. Apa ini? Mohon maaf Nyonya. Sebenarnya ingin mempersiapkan lebih matang lagi sebelum memberi. Tapi situasi hari ini sudah seperti ini. Aku tidak ingin melihat Nyonya Low kami. Karena hal yang tidak berdasar ini menderita. Memfitnah Nyonya Low, tidak dihargai oleh keluarga Low, tidak pantas memiliki cincin nikah. Maka semua lihat baik-baik. Ya Tuhan. Sebanding dengan bintang lelang, berlian biru yang megah, dan berlian kuning yang tak tertandingi. Dan nomor 1 di dunia, berlian merah muda. Masing-masing harus, nilainya 5.000 meter persegi. Lou Yanjing. Itu yang kau katakan padaku. Tidak dipersiapkan dengan baik. Kejutan yang tidak lengkap yang saya maafkan. Awalnya direncanakan 9. Lagi pula aku tahu, Nona Zizi kami. Seperti ini mahal dan berkilau. Hal yang terlihat bagus. Hanya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak. Pada saat itu sesuai dengan warna pakaian. Bermain santai. 8 ini bernilai setengah miliar. Berlian berwarna. Hanya saja, dengan bermain. Sayangnya yang ke-9 belum ditemukan. Seperti batu yang rusak. Cara tampil di tangan Miss Zizi kami. Lebih dari 10 juta merpati merah. Semua batu rusak. Cincin berlian tak berwarna itu di tangan Jiang Xiu. Apa itu? Kaca? Tidak heran Li Zi baru saja mengatakan, Sensen Pearl yang tabirkan Fu Yanzi kepada Zhang Xiu. Ketika saya ingin memberikannya, Lou Yanjing tiba-tiba muncul. Ekspresi yang sangat menjijikan. Orang lebih populer daripada orang mati. Hati penuh ini. Aku melihatnya di majalah 4 tahun lalu. Saat itu saya mendengar itu dibeli oleh pembeli misterius. 4 tahun lalu. Jika Lou Yanjing dari 4 tahun lalu mulai mempersiapkan ini. Lalu dia Lou Yanjing. Ini. Kapan kau mulai mempersiapkan? 4 tahun lalu. Ketika memilih hadiah untuk orang tua di rumah, kecelakaan di daftar lelang. Melihat berlian ini. Saat pertama kali melihatnya, berlian ini cocok sekali denganmu. Lou Yanjing. Ternyata benar sudah 4 tahun lalu. Dia mulai menyukaiku. Tidak. 4 tahun lalu itu. Aku dan Lou Yanjing tidak ada hubungan sama sekali. Dia tidak mungkin tiba-tiba mulai menyukai seseorang. Maka, pasti lebih awal lagi. Dia ternyata sudah menyukaiku sejak SMA. Sudah lama diam-diam menyukaiku. Berliannya terlalu banyak. Bingung memilih. Kamu bantu aku. Pilihkan. Kalau begitu berlian kuning ini, segenap hati. Zizi. Pakai cincinku. Berarti kamu sudah jadi milikku. Sejak hari kita menikah, bukankah aku sudah jadi milikmu? Wah, besar terang dan cantik sekali. Inilah cinta yang diinginkan seorang gadis. Hari ini rencananya jalan-jalan bebas di padang rumput. Sepanjang jalan ada tugas tersembunyi. Bisa memilih permainan bebas untuk menukar sumber daya. Teman Xiao Lou, hari ini ada acara apa? Semua ikut rencana Nyonya Lou. Qi Jiashu. Kamu naik mobil dulu, aku terima telepon dulu. Ada apa? Hello Laulu. Li Zi itu adikku. Cepat ambil rambutnya untukku. Apa katamu? Lizzie adalah adikmu. Ayah, kamu tidak merasa tahi lalat di hidungnya sangat mirip. Dan wajahnya itu, kayaknya persis kayak orang tua gue. Coba lihat lebih dekat. Lizzie memang mirip sama orang tua Qi Jiashu. Agak mirip sih. Jangan-jangan dia beneran adik Qi Jiashu yang hilang. Nggak percaya? Lihat deh. Ini foto Yuer waktu kecil. Lihat deh tahi lalatnya. Beneran ada tahi lalat yang sama persis. Sekarang kamu pasti percaya. Dia emang adik gue kan? Kamu mau ngapain? Nggak ada-ada aja. Gue cuma mau minta tolong. Bantuin gue ambil rambutnya. Gue mau tes DNA. Boleh. Tapi dia baru aja putus hubungan sama keluarga Jiang. Dia sensitif banget soal keluarga. Gue saranin jangan buru-buru. Emang perlu dikasih tahu lagi? Adik gue sendiri gue yang urus.
Woi Lu Xiaokei. Berani-beraninya kamu ngecut telepon gue. Tunggu aja. Ayo berangkat. Kelompok lain udah berangkat. Masih ada 3 jam lagi sampai finish. Tidur dulu. Tugas penumpang depan. Kan cuma bantu supir lihat jalan. Kalau gue tidur bikin kamu ngantuk juga. Gimana dong? Itu tugas penumpang depan. Bukan tugas Nyonya Low. Kamu cuma perlu jadi putri yang dimanja. Biarkan Low yang jagain kamu. Ping peng. Ini tugas apa lagi? Cuma lempar bola pingpong ke gelas di seberang. Minum minumannya. Ambil kartu tugas di dasar gelas. Selesain tugas langsung bebas. Kalau nggak mau ngerjain tugas, minum aja jus pare. Kirim ulang. Sekarang kita semua sudah melakukannya. Tinggal kalian berdua. Putri Zizi. Anda duluan. Anda duluan. Saya suka menutup acara. Baiklah. Silakan tamu pria memakai alat pengukur detak jantung. Dengarkan pengakuan tamu wanita. Tamu wanita menggunakan kata-kata manis untuk menggoda hati lawan hingga 120. Itu berarti tugas selesai. Wow. Pengakuan. Saya sudah tahu. Semakin manis jus di bawahnya, semakin beracun kartu tugasnya. Ayo Nyonya Low. Jangan malu Zizi. Pengakuan antara pasangan muda. Tidak apa-apa. Ya ampun Zizi. Hanya tidak sengaja. Nabrak Pak Low. Detak jantung Pak Low langsung melonjak ke 105. Pak Low sangat mencintai. Saya bahkan belum bicara. Kenapa detak jantungmu cepat sekali? Tidak bisa dihindari. Menghadapi istri tidak bisa menahan diri. Kalau begitu coba sedikit lebih keras. Sekarang sudah 108. Mungkin nanti saya tidak perlu bicara lagi. Tidak boleh. Lizzie, saya ingin mendengar. Jangan katakan. Lizzie. Jangan katakan. Selama bertahun-tahun, Lou Yanjing sebenarnya punya banyak kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya padaku. Tapi dia rela menunggu. Bahkan melihatku pergi ke orang lain. Dan sekarang posisi kita bertukar. Karena aku sudah jelas mencintainya. Mengatakan pengakuan kenapa tidak. Lou Yanjing. Lu Xiaokui. Aku suka kamu. Astaga, kalian berdua ngapain sih? Manis banget. Benar-benar suka sama aku. Nggak boleh. Zizi. Aku bakal serius. Nggak bilang nggak boleh serius kok. Sekarang aku akhirnya ngerti. Apa arti foto profil WhatsApp MU? Bulan terang mengagetkan burung di ranting. Lou Yanjing. Kamu kayaknya suka sama aku. Gimana kalau jangan diam-diam suka? Coba terang-terangan suka. Jangan-jangan dia bilang suka sama aku tadi. Gak cuma tugas doang. Nggak bilang nggak boleh serius kok. Oke. Ya udah coba terang-terangan suka. Maaf. Teman minggir dong. Siswi cantik lagi bantu Fu Shao lihat pengumuman. Fuyanze. Aku ke guru wali kelas lihat nilai. Fuyanze, kamu hebat banget. Juara kedua seangkatan lo. Matematika kamu dapat 145. Siapa juara pertamanya? Lou Yanjing dong. Aduh. Kamu nggak perlu bandingin diri sama dia.
Dia nggak dengerin pelajaran di kelas. Tetep bisa juara pertama. Juara kedua seangkatan udah bagus banget. Fuyanze. Aku malam nari balet. Kamu datang nggak? Fuyanze. Dulu, aku cuma pengamat diam di sisinya. Sekarang, bulan terang mengagetkan. Cinta diam-diam bertahun-tahun akhirnya ada jawaban. Lou Yanjing. Aku punya kejutan buat kamu. Lou Yanjing. Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Lou Yanjing. Kamu mati. Gimana? Jatuh di mana? Kamu juga kena jebakan. Cepat lihat, kelinci kecil. Selamat untuk kalian berdua. Mendapat hadiah misteri. Peluk kelinci kecil. Dapat 2 ekor kuda. Bisa merasakan pengalaman berkuda di padang rumput. Batas waktu 3 jam. Lou Yanjing. Mau balapan berkuda? Kamu mengalah padaku. Aku hanya bertanggung jawab membuat Nona Zizi senang dalam proses balapan kuda. Tentang hasilnya, istri selalu nomor 1. Bicara manis. Lelah. Tidak juga. Udara begitu segar. Wanginya bunga begitu harum. Ini baru menikmati hidup. Benarkah? Aku juga mau menikmatinya. Gimana? Berbaring sebentar di padang rumput. Apakah ada perasaan? Menjadi satu dengan alam. Ya, hanya bisa dibayangkan dalam mimpi. 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 Tolong. Aku sebenarnya bilang menikmati ketenangan sejenak di alam. Lou Yanjing ngomong apa sih? Jangan bergerak. Lou Yanjing. Apa? Ada serangga. Serangga apa? Tolong kamu singkirkan itu. Cuma serangga kecil terbang. Sudah terbang pergi. Lou Yanjing. Sebagai teman baik. Apa kita sudah melewati batas? Zizi. Sejak 8 tahun lalu. Saya sudah ingin melewati batas denganmu. Lou Yanjing. Saya mengizinkanmu melewati batas. Lizzie, saya suka kamu. Saya juga suka kamu. Lou Yanjing, saya hanya suka kamu. Lou Yanjing. Kita kali ini kabur. Apa ini terlalu berlebihan? Iya. Kalau pulang, sutradara marah pada saya. Kamu harus membela saya. Saya akan bilang. Saya yang tidak mau melepaskan Nyonya Lou. Memang begitu. Kalau begitu, pulang. Ya. Kalau tidak pulang mencari peti harta dan menyelesaikan misi, mungkin kita benar-benar akan tidur di alam terbuka. Tidak boleh. Saya lihat siapa yang berani. Berani sekali. Membiarkan istri saya tidur di alam terbuka. GGSI Cantik. Kalian sudah kembali. Cepat ambil kartu misi. Selesaikan misi baru bisa makan malam. Tantangan keserasian. Pilih 6 kartu pertanyaan jujur dengan mata tertutup. Serahkan pada staf. Staf akan membacakan pertanyaan jujur dan berikan jawaban dalam 5 detik. Jika jawaban sama dapat 1 poin. Semakin tinggi poin, sumber makan malam semakin melimpah. Mau lakukan? Tentu saja harus dilakukan. Aku tidak mau membuat Nyonya Lou kelaparan. Baik, sekarang jawab pertanyaan pertama. Bagaimana cara mendeskripsikan aroma parfum Lizzie? Aroma mawar leci. Selamat, jawaban benar. Sekarang ke pertanyaan kedua.
Siapa yang paling disukai Lizzie? Bagian tubuh mana yang paling disukai? Menurut Lou, as I can't take Shishi. Paling suka kamu. Bagian tubuh mana yang paling disukai? Tenggorokan. Jawaban benar. Pertanyaan berikutnya. Lou, kamu harus siap mental. Jangan marah ya. Pertanyaan apa ini? Pantas membuatku marah. Pertanyaan ini untuk si cantik Zizi. As I can't take Shishi. Kamu pikir mantan lebih baik atau sekarang? Istriku tidak punya mantan. Tentu saja aku, suamiku, yang terbaik. Apakah kalian saling cinta pertama? Ya, As I can't take Shishi. Jika tidak pernah mengkonfirmasi hubungan. Jika cinta sepihak dianggap cinta, kamu tidak akan mengubah jawabanmu. Ya, tidak akan. Karena aku hanya pernah menyukai Lou Yanjing. Berarti, tidak pernah menyukai. Bagaimana mungkin? Waktu SMA, masih menulis surat cinta untukku. Bahkan Kixi selalu memberiku hadiah. Bukankah dia sejak kecil sudah menganggap akan menikah denganku? Pertanyaan terakhir. Kapan terakhir kali kalian berciuman? apakah kalian harus membuat istriku malu di depan kamera? Barusan. Bersulang-bersulang. Zizi bersulang. Lu Xiaokui. Bagaimana kamu tahu? Aku suka jakunmu. Malam itu tidak tahu siapa yang menggigit dan mengunyah jakunku. Lou Yanjing, jangan ngomong sembarangan, menuduhku tanpa bukti. Siapa yang menggigit dan mengunyahmu? Tidak ada. Kalau begitu aku harus cek rekaman videonya, agar tidak salah tuduh pada Nona Zizi. Jangan, kembalikan padaku. Aku mau angkat telepon dulu. Lu Yanjing. Ini. Qi Jiashu, bukan sudah kubilang, jangan datang ke sini. Aku cuma mau lihat. Adik kandung sendiri kenapa? Lajupila Camel. Apa yang kusuruh? Sudah kamu lakukan belum? Belum. Lalu kenapa masih diam saja? Apa kamu tidak mau mengakui? Aku sebagai kakak iparmu, aku beritahu kamu. Sekarang seluruh keluarga sedang menunggu untuk bertemu Zizi. Aku mau lihat dulu. Ya, Cepatlah. Cabut sehelai rambutnya untukku. Aku akan segera melakukan tes DNA. Kau janji, Lizzie akan diperlakukan baik setelah kembali ke keluarga Qi. Kamu yakin di keluarga Qi tidak ada yang tidak menyambutnya? Ngomong apa sih? Aku yakin. Baik, aku setuju. Tapi sebelum itu, kamu tidak boleh mencari Lizzie sendiri. Ya. Aku tunggu cepat. Siapa tadi orang itu? Asisten perusahaan, ada urusan sama aku. Sudah selesai. Zizi, kamu mau punya kakak laki-laki? Kakak. Maksudnya gitu ya? Lou Yanjing kok bisa begitu genit sih? Ini kok tanya aku? Ini kan hal yang wajar terjadi. Wajar terjadi. Mengerti. Lu Xiaokei. Hasil tes DNA sudah keluar. Lizzie dia adikku. Cepat atur aku ketemu Lizzie. Gak nyangka Lizzie benar-benar keluarga Qi. Ikut aku sebentar. Lou Yanjing. Kenapa tiba-tiba narik aku keluar? Zizi, kamu mau punya kakak laki-laki? Lou Yanjing. Kenapa ngomongin ini lagi? Bukan seperti yang kamu pikir. Ya, arti sebenarnya. Zizi pernah kepikiran nemu keluarga kamu. Keluarga. Aku. Pernah dengar keluarga Qi? Keluarga misterius dari Hong Kong. Katanya mereka dulu kehilangan seorang anak perempuan. Maksud kamu? Aku anak itu. Iya. Ini hasil tes DNA kamu dan bapak. Laporan tes DNA hasilnya menunjukkan memang ada hubungan darah.
berdasarkan analisis DNA, mendukung Ki Hiking sebagai ayah biologis Lizzie. Oishi. Kamu, Chi Jishu. Anak kedua keluarga Ki, kakakmu. Maaf ya, Gigi, kami tidak sengaja menyembunyikan ini dari melakukan tes DNA. Aku tahu ini mungkin agak menyinggung bagimu, tapi kami juga takut salah dan membuat kebahagiaanmu sia-sia. Meskipun sekarang kamu terlihat tidak begitu bahagia. bukan juga. Aku hanya merasa ini terlalu mendadak. Jadi, apakah kamu benar-benar kakakku? Benar-benar asli. Tapi kita tidak mirip. Kamu lebih mirip ayah. Sementara alis matamu dan sifatmu sangat mirip ibu. Ada fotonya Ada. Ada foto masa kecilmu dan foto keluarga. yang berdiri di tengah ini. Pasti Tuan Ki dan Nyonya Ki. Meskipun sudah tua, tapi memang ada kemiripan. Terutama tahi lalat merah kecil di hidung Tuan Ki. Dan juga foto masa kecil ini. Sama seperti aku. Oishi. Aku benar-benar tidak bohong. Kamu adalah adikku. Sejak pertama kali melihatmu, aku melihat tahi lalat merah kecil di ujung hidungmu. Aku langsung mengenalimu. Aku benar-benar memiliki kakak. Maaf ya Sisi. Dulu karena aku terlalu asyik bermain, aku membuatmu hilang dan membuatmu menderita selama 20 tahun. Kalau kamu tidak mau mengakuiku, juga tidak apa-apa. Tapi bisakah kamu jangan karena aku menyalahkan kakak mereka dan orang tua. Semua orang sangat merindukanmu. Juga tidak, juga bukan semuanya salahmu. Oishi. Kalau begitu sekarang kamu mau memanggilku kakak kedua. Aku sekarang masih belum bisa menerima. Aku masih perlu mencernanya. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Terima kasih ya Luciake. Terima kasih sudah membantuku menemukan adik. Kamu ini adik ipar. Aku akui. Aku bukan untuk membantumu. Aku hanya tidak ingin istriku kecewa dengan keluarga. Aku juga berharap dia bisa menemukan keluarganya yang sebenarnya, mengisi kekosongan di hatinya. Awalnya kukira Lou Yanjing hanya untuk membantu sahabatnya. Tidak menyangka ternyata untukku. Kalau dipikir-pikir, dia sepertinya benar-benar memberikan semua cinta dan kasih sayang padaku. Dari diam-diam menjagaku di SMA, sampai kemudian terang-terangan memanjakanku. Sekarang bahkan kekosonganku terhadap keluarga benar-benar diisi. Dia ini kok bisa begitu baik? Terima kasih ya Lou Yanjing. Bodoh. Bilang terima kasih sama aku. Aku mau angkat telepon dulu. Kakak kedua. Kamu memanggilku apa? Kakak kedua. Sisi kamu mengakuiku. Aku menemukan adik. Lizzie. Baik kamu Lizzie. Menggoda Fuyanze dan Lou Yanjing saja tidak cukup. Masih saja menggoda pria lain. Aku akan langsung memberitahu Fuyanze. Biarkan dia benar-benar kecewa padamu. Kak Yanze. Aku menemukan bukti bahwa Lizzie dan Lou Yanjing adalah pasangan palsu. Lihat. Aku baru saja bertemu Lizzie, dan dia berinteraksi mesra dengan seorang pria. Lihatlah dia seperti ini. Jelas-jelas Lizzie ingin menciumnya. Tapi dia menghindar. Tidak menyangka aku akan memotretnya. Kak Yanze, Lizzie ini adalah wanita yang tidak setia. Dia tidak mencintaimu, juga tidak mencintai Lou Yanjing. Orang seperti dia, sama sekali tidak layak untuk kamu ingat. Hanya aku dan keluarga Jiang yang akan menjadi pilihan terbaikmu. Lizzie tidak mencintai Lou Yanjing. Sekarang ada pria lain. Kebetulan tertangkap kamera oleh Jiang Xiu. Jadi, dia ternyata memang datang ke acara kencan ini untukku. Ingin membuatku cemburu dan menyesal. Dengan memanfaatkan Lou Yanjing. Lalu kembali padaku. Kak Yanze, kamu mau kemana? Aku tiba-tiba dapat video yang sangat penting. Kamu istirahatlah lebih awal. Di perjalanan tadi aku dengar, Lou Yanjing membuka kamar lagi. Pasti itu Sisi. Tidak mau satu kamar dengannya. Sisi masih ada perasaan padaku. Sisi, buka pintu. Ini aku. Oishi. Aku menyesal. Kita bicara baik-baik ya. Kali ini aku benar-benar menyesal. Aku tahu kamu tidak mencintai Lou Yanjing. Kamu hanya memanfaatkannya untuk membuatku marah. Kamu datang ke acara kencan ini memang untukku. Saya bukan. Saya tidak. Dia ngomong sembarangan. Dia malah berani. Buka pintu ya.
Lo Yanjing, kenapa kamu di kamar Lizzie? Emangnya kenapa? Saya di kamar istri saya sendiri. Ada masalah. Tapi Fu Xiao, ngapain ke kamar istri saya? Mau jadi orang ketiga? Kamu diam saja. Lo Yanjing. Maaf Pak. 2407 melaporkan Anda mengganggu ketenangan. Tolong kembali ke kamar Anda sendiri. Saya mengganggu ketenangan. Wanita di dalam sana adalah teman masa kecil saya. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kamu bilang saya mengganggu ketenangan, tapi teman masa kecil Anda sendiri yang memanggil saya. Lagi pula teman masa kecil tidak bisa sembarangan masuk kamar. Di dalam sana adalah pasangan suami istri yang sah. Tidak mungkin. Menurut kabar, acara reality show cinta yang sedang viral, Sweet Traveler telah berakhir baru-baru ini. 3 pasangan CP telah meninggalkan grup, masing-masing kembali ke kehidupan normal. Mari kita nantikan dimulainya musim berikutnya. Lo Yanjing. Saya tiba-tiba merasa agak gugup. Kamu pikir keluarga Ki akan menerima saya? Putri Zizi kita begitu hebat. Mereka pasti akan menyukainya. Oishi, lihat sini. Mereka adalah keluarga saya yang terpisah lebih dari 20 tahun. UR, dia benar-benar UR kita. UR kita sudah kembali. UR, aku ibu. Ibu, UR, aku ayah. ayah, UR, aku sangat merindukanmu. Ibu pikir tidak akan bisa melihatmu lagi. ibu. Aku juga sangat merindukan kalian. Anak yang baik, ayo pulang. Ayo. Selamat datang kembali Nona Besar. Ini terlalu mewah. Seperti istana. Anakku sayang, semua ini diatur sesuai selera kamu. Selain itu, ibu juga menyiapkan 2 halaman untukmu. Jika ada yang tidak kamu suka, bisa diganti kapan saja. Suka. Terima kasih ibu. Kepala rumah tangga, makanan sudah siap. Sudah. Aku menyuruh mereka menyiapkan makanan favoritmu. Ibu, hari ini perjalanan pesawat agak lama. Mungkin istirahat dulu sebelum makan. Bagaimana dia tahu aku lelah naik pesawat? Baiklah, kebetulan aku juga agak lelah. Kalau begitu sayang kita istirahat dulu. Terima kasih ibu. Zizi, aku ibumu. Aku yang selalu bisa kamu andalkan. Ibu yang suka marah-marah, jangan malu-malu. Siapa yang mengisi air mandi? Itu favoritku. Aroma mawar leci. Informasi yang aku berikan. Zizi, mau mandi. Mandi juga nggak bareng kamu. Pergi sana. Aku mau menikmati waktu mandiku sendiri sebelum tidur. Kamu udah kayak orang yang habis mancing lalu jembatan dibuang. Ini yang aku siapkan. Mandi bunga mawar dan leci. Masih nggak boleh aku nikmati. Ini kamar pribadiku. Dan orang tua serta kakakku ada di rumah. Kalau mereka nyari aku gimana? Kamu nggak punya rasa moral ya? Nggak. Zhang Xiyu ini, dia benar-benar cari mati. Apa yang terjadi? Dia lagi nyebar rumor di internet. Bilang Sisi itu perempuan murahan, dan punya hubungan dengan pria lain. Waktu itu aku cuma bicara beberapa kata sama Sisi. Ini juga bisa dia jadikan bahan. Zizi, bagaimana menurutmu tentang keluarga Jiang? Udah jelas dong. Habiskan mereka. Aku yang urus. Lo Yanjing, jangan terlalu gegabah. Jiang Xiu sudah berkali-kali pakai cara media untuk fitnah dan nyebar rumor tentang aku. Dia harus bayar konsekuensinya. Aku rasa kita harus balas dendam dengan cara yang sama. Dengan cara dia. Masih ada kebaikan di hatimu. Kalau gitu adakan press conference. Umumkan identitas Zizi di depan umum. Buka kedok Jiang Xiu dan keluarga Jiang. Benar. Dan harus live streaming juga. Biarkan mereka merezakan bagaimana rezanya difitnah. Dan dihancurkan oleh media. Orang tua. Press conference biar aku yang urus.
Aku masih berhutang sama Zizi. Permintaan lamaran yang resmi. Lou Yanjing, betapa beruntungnya bertemu denganmu. Qi mengundang beberapa orang untuk hadir di konferensi pers besok. Qi. Apa itu keluarga kecil? Pantas mengadakan konferensi pers, bahkan mengirim undangan ke kita. Ngomong apa sih? Status keluarga Qi di ibu kota bahkan lebih tinggi dari keluarga Lou. Darah bangsawan kuno bahkan bisa ditelusuri ke dinasti sebelumnya. Di dunia ini ternyata ada keluarga kaya yang begitu rendah hati. Tapi keluarga kaya seperti ini, mengapa mengundang kita untuk menghadiri konferensi pers? Mungkin dalam suatu kebetulan. Kita pernah bekerja sama dengan baik, jadi dihargai. Mungkin kapan kita pernah berinteraksi dengan keluarga Qi, hanya saja kita lupa. Tapi mereka ingat. Mama, Papa, asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Qi, krisis kita di Yuchun bisa teratasi. Selamat pagi para penonton. Ini adalah saluran resmi Suyue Media. Kita sekarang berada di Gedung Junsi. Hari ini, keluarga rahasia Qi dari ibu kota akan mengadakan konferensi pers di sini. Bayi Jiangxiu. Jiangxiu bayi hari ini sangat cantik. Bayi hari ini memakai gaun merah muda yang sangat indah. Kue kecil manusia itu kamu kan? Jiangxiu, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Lihat, Lizhi datang. Lizhi kenapa di sini? Acara tinggi seperti hari ini seharusnya adalah kehormatan yang bisa kurenungkan sendiri. Tak disangka, Lizhi ternyata datang lagi untuk merebut perhatianku. Zizi, kau juga menerimanya? Undangan dari keluarga Qi ya? Undangan? Tidak sama sekali. Pesta ini sejak awal diadakan untukku. Lizhi, mimpi di siang bolongmu. Harus ada batasnya juga dong. Pesta ini disiapkan putri keluarga Qi. Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kau adalah putri keluarga Qi ya? Aku memang iya. Sudah cukup Lizhi. Jangan terus berulah tanpa alasan. Sungguh mempermalukan keluarga Jiang. Benar. Ini bukan tempat yang pantas kau datangi. Cepat keluar. Jangan sampai aku panggil satpam. Panggil saja. Biar aku yang panggilkan satpam. Nona. Kalian salah orang. Dia ini barulah putri keluarga Jiang kita. Yang mereka maksud, tentu saja putri keluarga Qi kita. Kakak, Kau tidak diperlakukan buruk kan? Lizhi adalah putri keluarga Qi. Bagaimana bisa? Ini tak mungkin. Lizhi, kalau keluarga Qi ada hubungannya denganmu, lalu kenapa mereka masih sengaja mengirimkan undangan konferensi pers kepada kita? Tentu saja untuk menampar wajah kalian secara langsung. Tahan ketiganya, dan bawa mereka pergi. Jadi dia selebriti itu. Penampilannya biasa saja ya, setelah makeupnya luntur. Belum sebagus putri kami. Benar-benar mempermalukan diri sendiri. Apa kalian melihatnya tadi? Dia bahkan berani di depan pintu Lord Junsi tadi, mengadakan acara dukungan penggemar. Dari keluarga kecil yang tidak dikenal, memang tidak berpendidikan, mungkin belum pernah melihat dunia luar, sampai mengira ini wilayahnya sendiri. Shishi, ayo, ikut ayah. Pergi ke tengah panggung peluncuran. Mumpung kesempatan ini, mari umumkan secara resmi kepada semua orang, keluarga Qi kami. Putri yang hilang 24 tahun lalu, akhirnya kembali. halo semuanya, saya Lizzie. Selama 24 tahun, akhirnya saya menemukan keluarga saya. 24 tahun yang lalu, saya diculik, terpisah dari keluarga, diadopsi oleh keluarga Jiang. Untuk budi baik Ibu Jiang dan Tuan Jiang yang telah memelihara saya sangat berterima kasih. Oleh karena itu setelah Nona Jiangxiu kembali ke keluarga Jiang, saya selalu mengalah untuk apapun yang dia inginkan. Tapi dia terus menyerang saya, termasuk namun tidak terbatas pada memfitnah saya sebagai pelakor. Dalam katanya,
Tuan Fu yang katanya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Lebih dari sekali berjanji akan menikahi saya. Tapi setelah saya diusir dari rumah oleh keluarga Jiang, langsung bertunangan dengan Jiang Xiu. Lalu mereka berdua balik menuduh saya sebagai pelakor, nyaris menghancurkan karir saya. Aku pikir Fu Yanze ini cuma ingin makan di mangkuk sambil melirik panci. Setelah mendapatkan Jiang Ziyu masih menginginkan wajah cantik Li Zi. Ternyata dia benar-benar suka Li Zi ya. Ini benar-benar mengejutkan. Jiang Ziyu benar-benar menjijikkan. Dirinya sendiri yang jadi pelakor, malah menuduh orang lain sebagai pelakor. Fitnahnya terhadapku bukan cuma ini. Semua ini. Aku ingat betul. Ini adalah buktinya. Tidak, bukan. Li Zi, kamu cantik. Ini semua fitnahnya. Tidak seperti ini. Kamu cantik. Kok bisa gini ya? Selesai. Keluarga Jiang selesai. Keluarkan beberapa orang imut ini. Ya, Li Zi, kamu cantik. Keluarga misterius Qi dari Kyoto resmi mengumumkan. Putri kandung Qi yang hilang selama 24 tahun. Li Zi, resmi kembali. Fuge, kamu lihat Weibo belum? Li Zi ternyata putri kandung keluarga kaya Kalau tahu tersembunyi di Kyoto. begini, Kenapa dulu pilih Jiang Ziyu? Fuge pasti menyesal banget. aku udah bilang dari dulu, Li Zi itu cantik. Baik penurut dan aktif. Kalau aku pasti nggak tega. Cuma Fuga. Tega banget sih. Oi sih. Aku menyesal. Zizi. Kan udah dibersihkan namanya. Lou Zong mau ngapain ya? Nggak tahu juga. Dulu nikahnya terburu-buru. Sekarang, 3 buku 6 pinangan pernikahan resmi. Kita mulai lagi ya. Maukah kamu menikah denganku? Bahagia banget. Nikahin dia aja. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. aku mau.